webinar yang dilakukan oleh tim Seribu Manfaat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bertemu dalam rangka seminar webinar yang diselenggarakan oleh tim Seribu Manfaat. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas yang sedianya akan hadir pada acara siang hari ini, tapi karena pada saat yang bersamaan juga beliau ada kegiatan yang berbarengan sehingga mewakilkan kepada kami selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk mewakili beliau pada acara siang hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada tim Seribu Manfaat yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Jadi ini salah satu wujud kepedulian dari masyarakat tim Seribu Manfaat di sektor pendidikan. Jadi peran serta mereka sangat kita harapkan, kita butuhkan di dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Jadi kita sangat mendukung. Jadi nanti kita harapkan adik-adik semua dapat mengambil ilmu manfaat yang didapatkan dari webinar pada siang ini. Kemudian sedikit cerita terkait dengan program yang ada di pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait dengan sektor pendidikan ini yang mungkin terkait dengan beasiswa dan yang lainnya. Alhamdulillah pada tahun 2020 sudah diundangkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Nah, salah satu poin ya di salah satu pasal di pasal 9 itu adalah pemberian beasiswa. Jadi bantuan beasiswa ataupun bantuan biaya pendidikan. Jadi ini saat ini sedang disusun untuk juklak-juknisnya, juga untuk draft perwalnya, untuk acuan pelaksanaannya. Nah, untuk sementara terkait dengan beasiswa maupun bantuan pendidikan yang sedang dirancang oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan ini untuk di jenjang SD dan SMP karena memang saat ini yang pembinaan penyelenggaraan untuk pendidikan dasar ini untuk wilayah kota, untuk kabupaten dan kota itu untuk TK, SD dan SMP, sehingga kita sementara mengalokasikannya untuk jenjang SD dan SMP. Sementara mungkin ke depan kita harapkan juga bisa untuk jenjang SMA maupun juga untuk perguruan tinggi, tentunya dengan beberapa kriteria. Ini yang mungkin sekedar informasi dari terkait dengan program kegiatan di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian selanjutnya masukan juga untuk panitia. Jadi mungkin karena ini memang terkait pemberian ini ya informasi mengenai beasiswa maupun scholarship untuk adik-adik di SMA, SMK gitu kan ya. Mungkin nanti akan lebih banyak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi karena memang kewenangan pembinaan untuk SMA dan SMK itu di provinsi, sehingga kita harapkan nanti lebih intens lagi. Jadi kita tetap support. Jadi karena memang kalau untuk pemerintah daerah kota ya memang karena kan tempat tinggal dari peserta didik ini kan memang di Kota Tangerang Selatan ya, sehingga bagaimana kita tetap support dan juga bila mana nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi ya kita siap untuk memfasilitasinya. Kita harapkan adik-adik dari SMA, SMK yang mengikuti acara pada siang hari ini
bisa mengambil manfaatnya, dan kita harapkan juga tindak lanjut ke depan sehingga apa yang adik-adik cita-citakan bisa terlaksana. Jadi ini sebagai guidance dari tim 1000 manfaat dapat diambil manfaatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Aiwan atas sambutannya. Langsung aja nih teman-teman, daripada menunggu lama, kita akan masuk ke acara inti. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan nih moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Oke, untuk moderator pada siang hari ini ada Kak Misel. Oke, sebelumnya mungkin aku akan lihatin dulu profil dari moderator kita yang pastinya super keren ini. Nah, Kak Misel ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Indonesia angkatan 2018 yang udah punya achievement dan experience yang udah nggak perlu berdebat lagi ya teman-teman. Dia juga mendapatkan beasiswa teladan pada tahun 2018. Oke, welcome Kak Misel. Kepada Kak Misel, waktu dan tempat aku persilahkan untuk memandu acara pada siang hari ini. Oke, terima kasih banyak kan sebelumnya udah sambutan juga. Nah, sebelumnya di sini mungkin aku akan memandu ya jalan acara dari webinar nanti bersama Kak Belinda sampai talk show gitu ya, yang nanti mungkin kita sampai jam 3 sore hari ini. Oke, mungkin sekian ya profil dari aku. Thank you banget Ken, dan makasih juga tadi Pak Aji atas sambutannya. Kita bisa langsung aja nih, langsung masuk ke webinar bersama Kak Belinda. Mungkin dari, bisa next? Iya. Oke, jadi pembicara webinar kita pertama hari ini tuh ada Kak Belinda. Nah, Kak Belinda ini tuh benar-benar mahasiswa akuntansi UI yang udah nggak diragukan lagi ya, achievement-nya benar-benar banyak banget, dan mungkin selain yang terpampang di slides ini, teman-teman bisa stalk Kak Belinda juga di Instagram dan di LinkedIn-nya. Nah, ada beberapa achievement nih yang Kak Belinda pernah raih, yaitu ada menjadi gold medalist dari World Innovation Technology Expo, pernah menjadi first winner of APA Award, dan pernah juga jadi research presenter and representative dari Harvard nih. Wah, keren banget kan guys Kak Belinda. Dan Kak Belinda juga punya banyak beberapa experience yang tentunya kredibel gitu ya. Kak Belinda ini pernah menjadi Excel Future Leaders batch 8 dari bulan Oktober 2019 sampai saat ini ya, Belinda. Dan kemudian Kak Belinda ini juga menjadi key account for e-commerce di Unilever. Dan yang terakhir itu Kak Belinda juga pernah menjadi business analyst intern di HB Youth. Mungkin Kak Belinda, halo Kak Belinda udah di sini kan ya? Udah, hai. Oke, hai. Oke, mungkin nanti selama 35 menit ke depan nih ya Kak, kita bakal jelasin lebih lanjut nih mendengar penjelasan dari Kak Belinda terkait maximizing your scholarship application, dan nanti mungkin Kak Belinda juga bakal jelasin kayak beberapa beasiswa, jenis-jenisnya, alur seleksi, dan banyak informasi yang tentunya bakal bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, apabila nanti teman-teman punya pertanyaan ya, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan kalian tuh di link Slido, dan ini tuh ada kodenya ya 59231. Mungkin nanti dari teman Seribu Manfaat akan kirim juga kodenya ke chat, jadi biar bisa kelihatan juga ya. Oke, nah nanti kalian bisa ketikin langsung aja nih pertanyaan kalian, dan itu terserah kalian apakah kalian mau mencantumkan nama ataupun tidak, itu nggak apa-apa gitu. Nah nanti 3 pertanyaan dengan likes paling banyak gitu ya, yang menjadi pertanyaan favorit akan kita sampaikan dan tanyakan langsung ke Kak Belinda. Gitu. Oke, next. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita dengerin materi-materi yang super keren dari Kak Belinda Azahra. Oke, Kak, bisa langsung dipersilakan nih. Oke, aku izin share screen ya, panitia. Oke. Aku slowin dulu. Oke, kelihatan kan ya, Michelle? Kelihatan, Bel. Kelihatan, jelas. Oke, aku mulai ya. 30 menit, oke. Selamat siang semuanya, teman-teman di sini, 100 plus orang-orang di sini yang mau ngulangin waktunya di Sabtu siang ini, yang harusnya lagi santai, mau dapat insight terkait beasiswa. Dan kenapa aku di sini bikin Graduate to Start Your Remarkable Journey, karena makin ke sini makin banyak jenis beasiswa, nggak cuma beasiswa dalam bentuk uang tunai, tapi banyak juga beasiswa dari segi leadership camp, ataupun berbagai kesempatan lain
yang ditawarkan oleh beasiswa tersebut untuk mengembangkan diri kita. Jadi aku harap in the next 35 minutes kalian bisa mendapatkan insight sebanyak-banyaknya dari apa yang aku sharing, dan PPT ini akan aku share juga nanti ke panitia, jadi panitia mungkin bisa distribute ke para hadirin yang hadir di sini gitu. Jadi perkenalkan lagi, aku Belinda Zahra, panggil Bel aja. Aku sekarang seangkatan sama Michelle, moderatornya. Aku sekarang akuntansi UI 2018. Dan memang semenjak di tahun pertama, aku lumayan sering nih apply beasiswa, sering banget gagal juga. Di awal-awal kayak ya mungkin belasan kali gagal, sampai akhirnya makin aku belajar dari kegagalan itu, aku bisa dapatkan beberapa beasiswa yang menurut aku lumayan capable dan lumayan kredibel lah untuk mendukung perkuliahan aku sampai tahun terakhir nanti. Jadi pertama nih, ini table of content yang akan aku bahas. Jadi kayak beasiswa tuh jenis-jenisnya apa, terus apa sih sebenarnya gini, nggak semua ketika kamu dapat beasiswa kamu akan dapat untung-untungnya aja gitu. Ada beberapa hal yang harus kamu korbanin ketika kamu dapat beasiswa, dan aku akan bahas itu. Jadi ini sebagai konsiderasi teman-teman juga gitu. Jadi nggak asal apply aja tuh, apply, tapi nggak baca kontrak beasiswanya, nggak baca apa hal-hal yang harus teman-teman lakuin ketika teman-teman udah dapat beasiswa tersebut, dan itu biasanya lalai. Orang-orang mungkin teman-teman yang masih awal-awal terus kayak apply semua, akhirnya kelimpungan sendiri sama beasiswa-beasiswa yang keterima gitu. Terus selection process, tips and tricks, sama cerita dikit sih praktikalnya pas aku, mungkin ini sebentar aja, nanti di sesi 2 kan akan ada yang lebih praktikal lagi dari 3 pembicara keren berikutnya gitu. Nah, jadi itu beasiswa intinya adalah bantuan pendidikan yang bisa berupa uang, bisa berupa leadership camp atau leadership courses, ada juga yang berupa pengembangan diri, ada juga yang dua-duanya, uang iya, pengembangan diri iya, atau sebatas mau ngasih pelatihan atau sponsorship living cost. Jadi sebenarnya jenis-jenis beasiswa tuh banyak banget untuk mendukung perkuliahan kita. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman ya namanya mahasiswa-mahasiswa gitu ya, pingin banget nggak mau ngebebanin orang tua lagi gitu. Ya kalau bisa coba apply beasiswa yang udah semuanya gitu, kayak uang kuliahnya di cover, uang living cost-nya juga di cover, dapat pengembangan diri juga. Tapi balik lagi lihat, persyaratan-persyaratan beasiswa tuh banyak banget dan itu beda-beda. Ada beberapa beasiswa yang emang khusus untuk orang-orang yang mohon maaf kurang mampu. Ada beasiswa yang semua orang mau mampu, mau udah high end, boleh apply. Jadi teman-teman lihat dulu persyaratan beasiswanya. Kalau persyaratan basisnya aja udah nggak memenuhi, dari segi misalnya pendapatan orang tua di bawah berapa juta per bulan, teman-teman udah nggak memenuhi itu, ya udah nggak usah apply beasiswa itu, karena itu hak orang lain yang kriterianya di situ. Dan tapi makin sini banyak banget kok beasiswa yang semuanya boleh apply. Nggak terbatas pendapatan orang tuanya berapa, nggak sebatas iuran listrik per bulannya berapa, sekarang makin banyak. Nah, mungkin jenis-jenis beasiswanya di sini ada banyak juga nih teman-teman. Aku lihat banyak anak SMA juga, jadi mungkin aku di sini juga bisa, teman-teman SMA di sini udah dapat insight ini dari awal sebelum masuk kuliah, ini tuh oke banget, karena biar kalian lebih prepare juga pas kuliah nanti bisa dapat banyak beasiswa gitu. Jenis beasiswa udah banyak, ada beasiswa dari bank, kebetulan aku dapetnya yang beasiswa jenis ini dari bank, beasiswa sektor private atau perusahaan, jadi perusahaan-perusahaan bikin beasiswa khusus, misalnya kayak ada kan beasiswa BRI, Brilian, ada beasiswa Bakti BCA, jadi berbagai perusahaan juga bisa bikin beasiswa sendiri. Beasiswa yayasan atau NGO, Tanoto Foundation, tadi moderator kita dia dari Tanoto Foundation dapat beasiswanya, atau dari NGO, dari Bakri Foundation juga ada beasiswa kampus, ada beasiswa, kalau kalian cek, harusnya ada ya, setiap kampus tuh nyediain beasiswa juga untuk mahasiswanya, tapi setahu aku, most of beasiswa kampus itu khusus buat yang kurang mampu. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin belum tidak di kriteria tersebut, tapi ingin dapat beasiswa, mungkin bisa targetin beasiswa-beasiswa yang lebih publik, kayak beasiswa bank, yayasan, perusahaan gitu. Dan jenis lain. Nah, jenis lain itu yang aku maksud di sini adalah, kayak contohnya nih, aku di tahun ketiga ini aku ada 2 beasiswa. Beasiswa yang pertama beasiswa dari bank yang buat menunjang living cost sama menunjang biaya kuliah, sama satu lagi beasiswa yang pelatihan leadership. Kalau teman-teman tahu XL Future Leader, aku dapat beasiswa XL Future Leader. Nah, XL Future Leader ini selama 2 tahun tuh kita digembleng gitu untuk dikembangin lah potensinya gitu. Nggak cuman dapat fasilitas kayak
laptop gitu-gitu, tapi juga dari sisi leadership skills dan juga soft skill kita untuk masuk ke dunia kerja nanti. Makanya di sini teman-teman, apalagi sekarang masih SMA atau tahun pertama kuliah atau tahun kedua, bisa mapping untuk beasiswa, misalnya untuk living cost, apa aja nih beasiswanya, beasiswa yang untuk uang kuliah, apa aja nih beasiswanya. Jadi teman-teman ketika udah masuk periode application, teman-teman tahu yang mau teman-teman jadi target utama tuh apa. Oh, gue butuh beasiswa yang living cost dan uang kuliah. Oh, beasiswa SEA misalnya. Oh, beasiswa misalnya CIMB. Teman-teman akan fokus ke situ. Tapi kalau teman-teman bilang, kayaknya untuk beasiswa uang belum terlalu perlu deh, butuhnya beasiswa yang pelatihan. Ya udah, misalnya Excel Future Leader, atau beasiswa ULEAD, beasiswa-beasiswa rumah kepemimpinan, yang beasiswa pelatihan. Jadi itu mungkin dari jenis-jenis semua jenis beasiswa yang ada, teman-teman bisa mapping dulu, gitu. Yang cocok dan sesuai dengan kriteria teman-teman. Jangan gegabah ya, bukan kriterianya malah apply. Itu kan menyalahi hak orang lain yang sebenarnya masuk ke kriteria tersebut. Gitu. Nah, ini kalau aku rangkum, nggak semua beasiswa itu, jadi beasiswa-beasiswa di Indonesia tuh nggak punya step yang sama gitu ya. Maksudnya tiap beasiswa tuh stepnya beda-beda. Nah, 8 hal ini nih aku kira merangkum semua syarat pengajuan yang pernah ditetapkan oleh si pemberi beasiswa. Yang pertama pasti administratif. Administratif itu lebih ke arah kamu masuk ke kriterianya enggak. Misalnya kalau beasiswa-beasiswa yang kamu semester berapa, biasanya kan ada beasiswa yang khusus semester 3, 5, 7. Ada juga yang khusus anak tahun pertama dan tahun kedua. Administratif itu lebih lihat ke situ, apakah kamu memenuhi kriteria tersebut. Ada juga beberapa beasiswa, kayak misalnya beasiswa Bank Indonesia gitu ya. Ada 2 jenis nih, beasiswa yang reguler sama beasiswa yang unggulan. Nah, beasiswa yang unggulan itu salah satu syaratnya adalah IPK-nya di atas 3,5 dan punya sertifikat IELTS, sertifikat bahasa Inggris IELTS atau TOEFL dengan skor tertentu. Nah, itu menjadi salah satu pembeda. Jadi teman-teman harus lihat dulu kapabilitas teman-teman. Misalnya, oh IPK gue masih di atas 3,5, terus gue punya IELTS, ya udah apply yang unggulan. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak punya, oke, apply yang reguler. Jadi administratif itu lebih ke arah mencocokkan kriteria mana yang cocok dan teman-teman apply di situ. Yang kedua, CV. Ini mungkin yang pengen aku sharing juga. Sebenarnya kalau CV buat beasiswa itu, aku melihat perusahaan itu ingin cari orang-orang yang pertama ketika menjalankan program beasiswa dia komitmen. Terus yang kedua juga, biasanya kan ketika dipublikasi nih ya, beasiswa ini benefitnya apa, tapi ada juga hal-hal yang harus kita lakukan sebagai penerima beasiswa. Misalnya bikin komunitas, misalnya publikasi beberapa informasi tentang pemberi beasiswa sebulan sekali, misalnya di sosial media teman-teman. Si pemberi beasiswanya juga pengen lihat seberapa komitmen sih teman-teman ini lewat CV. Apa aja yang dilihat? Pertama pastinya pengalaman, nggak cuma IPK ya, IPK tuh masuknya ke administratif gitu. Pengalaman organisasi, seberapa teman-teman bisa handle project. Karena gini, nggak semua pemberi beasiswa itu kan secara cuma-cuma ngasih uang kan. Mereka juga pingin dapat feedback nih dari teman-teman sebagai penerima beasiswa. Bisa nggak sih nih teman-teman yang menerima beasiswa itu mengelola suatu project atas nama pemberi beasiswanya agar awareness dari perusahaan yang ngasih beasiswa itu bisa lebih luas menjangkau para mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Makanya dilihat juga pengalaman organisasinya. Dari pengalaman organisasi, nggak harus jadi pengurus inti, jadi kepala divisi acara segala macam. Menurut aku yang paling penting adalah tulis pengalaman di mana kontribusi teman-teman di pengalaman tersebut tuh paling signifikan. Walaupun teman-teman judulnya misalnya staff, tapi kalau kontribusi teman-teman di situ sangat signifikan, itu lebih di value sama perusahaan dibanding jabatannya mungkin lebih tinggi, tapi kontribusinya sedikit, nggak signifikan kayak gitu. Terus selain pengalaman organisasi, kalau misalnya teman-teman mungkin ada beberapa beasiswa yang buat khusus untuk tahun-tahun ketiga keempat, itu dilihat juga pengalaman internnya. Oh, udah pernah intern di mana nih? Oh, pernah intern di perusahaan sejenis di satu industri. Itu biasanya lebih di-consider gitu. Terus motivation letter. Motivation letter itu seberapa mau dan seberapa deserve-nya teman-teman untuk dapat beasiswa tersebut. Mungkin nanti aku bisa contohin tapi habis aku off screen ya, aku di file lain. Motivation letter itu jangan cuman, mungkin tipsnya jangan cuman yang kayak
motivation letter, terus misalnya saya Belinda Zahra dari Universitas Indonesia, saya ingin mendapatkan beasiswa ini karena bla bla bla. Ya itu kan basi banget kan. Sementara yang apply itu ada ribuan bahkan puluhan ribu aplikan untuk beasiswa tersebut gitu. Jadi teman-teman tuh bisa buka pakai cerita teman-teman, cerita pribadi. Nggak harus langsung kenalan gitu. Misalnya nih, teman-teman tuh pengen dapat beasiswa mungkin karena pertama teman-teman ngelihat misalnya teman-teman masih punya adik misalnya, masih punya kakak yang butuh biaya banyak. Teman-teman bisa bukanya kayak gini. Kayak misalnya tahun 2021, kakak pertama saya berangkat ke Inggris untuk menunaikan S2-nya. Dilihat dari data, biaya untuk S2 di Inggris itu adalah berapa euro, gitu, pound sterling atau apapun itu. Tinggi banget, misalnya teman-teman bilang itu tinggi banget kan. Nah, dari situ teman-teman tertrigger untuk mengurangi misalnya beban orang tua teman-teman untuk fokus ke kakak teman-teman dan teman-teman dapat beasiswa itu gitu. Itu bisa juga. Jadi kayak untuk nge-tap interestnya pembaca atau si orang yang menyeleksi motivasi letter kalian, bawa personal story yang nggak dipunyai orang lain atau personal story yang bikin teman-teman tuh autentik aplikasinya atau unik. Nah, contoh aku boleh sebut merek nggak usah ya. Aku penerima beasiswa salah satu bank. Salah satu motivation letter yang keterima juga teman aku, dia cerita. Jadi dia tuh dulu pernah apply beasiswa, tapi gagal. Kenapa? Karena pas interview putus-putus, sehingga dia bertekad kalau misalnya dia lulus ke tahap berikutnya setelah motivation letter, dia akan pergi ke menara. Jadi dia tuh tinggal di Aceh. Dia akan pergi ke menara towernya itu jauh dari desa dia untuk interview ini kalau dia lulus ke tahap berikutnya. Itu kan story yang nggak dipunyain kan sama applicant lain gitu. Jadi itu bisa dibawa juga atau pakai data atau pakai apapun. Jadi kalau nge-hook tuh bisa pakai personal story, bisa pakai data, bisa pakai statement yang agak mengundang opini, itu bisa juga. Terus cover letter, bedanya motivation letter sama cover letter apa? Basically ini sama. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kalau kalian tuh sangat mau dapat beasiswa ini dan kalian ketika mendapatkan beasiswa ini itu dimanfaatkan dengan baik dan buat apa gitu. Tapi kalau cover letter, mungkin salah satu pembedanya adalah kalau motivation letter kan lebih ke arah kalian tuh mau beasiswa ini kenapa gitu kan. Terus hanya nge-tap sedikit karena uang beasiswa ini atau pelatihan beasiswa ini buat apa itu cuma di-tap dikit, lebih ke arah alasan kamu untuk daftar. Tapi kalau cover letter, biasanya cover letter ini buat kerja, cuma ada beberapa juga beasiswa yang pakai cover letter. Cover letter ini tuh lebih ke arah, ketika kamu dapat beasiswa ini, kamu tuh mau dibuat apa sih? Kayak misalnya dapat uang tunai kan, atau dapat pelatihan. Tapi kalau uang tunai kan pastinya buat bayar uang kuliah atau living cost gitu. Misalnya dapat pelatihan juga. Pelatihannya tuh buat apa sih? Teman-teman bilang dengan pelatihan selama 2 tahun, saya bertekad untuk membuat proyek gini-gini. Atau bertekad untuk melanjutkan proyek gini-gini. Itu sih bedanya di purpose penulisannya. Jadi ada beberapa beasiswa yang lebih ke arah cover letter, biasanya beasiswa-beasiswa yang emang ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Pas tahun pertama tuh biasanya jarang sih beasiswa untuk anak tahun pertama langsung cover letter. Pasti motivation letter. Recommendation letter. Ada juga beasiswa yang butuh recommendation letter dari dosen, asisten dosen, atau orang-orang lain yang kenal kalian, pernah kerja sama kalian, dan mereka akan menuliskan surat yang menceritakan kalian tuh orangnya seperti apa sih, gitu. Nah ini juga hati-hati ya, jangan cari recommendation letter dari orang misalnya CEO ini, padahal kalian tuh nggak deket gitu. Orang tersebut tuh nggak tahu karakter kalian tuh seperti apa ketika kerja. Tips aku, apapun jabatannya, tapi kalau dia pernah kerja sama kamu dan dia tahu behavior kamu, karakteristik kamu, tahu mana loopholes dari teman-teman yang harus teman-teman improve, mending ke dia, ke orang tersebut. Dibanding yang udah tinggi-tinggi, tapi dia sebenarnya nggak tahu kamu tuh orang kerjanya gimana. Karena dilihat juga nih kedalaman recommendation letter. Semakin dalam pembahasan recommendation letter, atau semakin terlihat kalau orang yang nulis recommendation letter tuh semakin kenal kamu, itu lebih valuable di sisi yang menyeleksi dibanding yang jabatannya tinggi tapi surface banget nih, kayak penjelasannya ya udah ini mah dari CV gue juga udah tahu orangnya kayak gini gitu, kayak gitu. Terus yang keenam, surat tidak mengikuti beasiswa lain, ini juga notice ya, banyak beasiswa ketika kalian udah dapat beasiswa tersebut nggak boleh apply beasiswa lain, itu banyak banget. Aku juga sekarang
posisinya kayak gitu, udah dapat beasiswa salah satu bank ini, nggak boleh apply beasiswa lain. Jangan sampai teman-teman melanggar, karena ya bisa didiskualifikasi dan menurunkan kredibilitas teman-teman kan, dan itu hak orang lain juga. 7, portofolio prestasi. Portofolio prestasi itu sesimpel, teman-teman kalau misalnya ada waktu, terus kalau bisa submit portofolio, jadi kan biasanya portofolio itu nggak wajib, tapi kayak opsional. Tapi kalau opsional tuh kalau bisa di fulfill ya, itu kan nilai tambah gitu. Kamu effort untuk bikin portofolio ini untuk apply beasiswa ini, yang menandakan kalau kamu sangat niat untuk daftar beasiswa. Portofolio itu sesimpel prestasi-prestasi yang pernah kamu torehkan, kalau ada fotonya tuh lebih bagus. Misalnya bulan apa, tanggal berapa, nggak tanggal lah, bulan, tahun, juara, bla 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 bla, terus ada fotonya gitu. Portofolio prestasi kamu. Terus misalnya kayak ada keterangan di bawahnya, memenangkan ini, kejuaraan ini dengan beranggotakan tim bla bla bla. Jadi si penerima beasiswa tuh tahu, oh ini orang ternyata berprestasi dan bisa balance waktu dia nih antara kuliah dengan kegiatan-kegiatan lain. Itu di aplikasi aku itu opsional, tapi tuh ternyata yang lolos ternyata tuh yang submit portofolio semua rata-rata. Sama surat sehat dan lain-lain ini administrasi sih, kayak surat keterangan sehat, surat bebas dari narkoba gitu-gitu. Itu tinggal mintalah di klinik ya. Nah, ini kemudian kekurangan kalau dapat beasiswa. Kelebihannya pasti ya CV. Kamu adalah awardee dari suatu beasiswa. Ketika kamu apply kerja, ini juga ngaruh nih. Misalnya nih, teman-teman dapat beasiswa dari sebuah company. Biasanya, kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa dari sebuah company, teman-teman akan lebih di-refer ketika teman-teman apply ke company tersebut. Jadi memupuk modal untuk lebih dulu dan lebih possible untuk keterima di company tersebut dengan menjadi awardee beasiswa company tersebut. Ini banyak terjadi juga. Kayak aku sekarang di bank, ya nanti setelah lulus harus lapor dan harus ikut tes untuk masuk ke bank tersebut. Jadi kalau teman-teman yang emang ingin secure spot duluan yang untuk kerja, jadi awardee beasiswa company atau bank atau yayasan, perusahaan, ya pokoknya yang entities lah gitu. Pasti yang ini pasti kalian akan ketemu awardee lain yang punya kualitas, ada kualitasnya mungkin yang lebih, ada kualitasnya yang sama, pokoknya gather friend as much as you can. Terus yang terakhir skills pasti. Karena kalau aku rata-rata beasiswa saat kuliah tuh beasiswa yang nggak cuma ngasih fresh money deh, tapi yang ngasih pelatihan, berbagai pelatihan juga. Jadi akan ada workshop, akan ada berbagai pelatihan yang teman-teman akan dapat sebagai awardee beasiswa company tersebut. Tapi juga langsung kayak ini company visit ke company tersebut ketika dapat beasiswa. Itu kan memupuk modal banget ya dari sekarang. Kamu dapat beasiswa, tapi kamu dapat kesempatan juga untuk terima di company tersebut lebih besar dibanding kandidat lain. Tapi juga ada kekurangannya dapat beasiswa itu. Pertama, opportunity cost. Ini maksud aku adalah banyak beasiswa yang ketika kamu apply ke satu beasiswa, kamu nggak bisa apply lagi ke beasiswa lain. Sorry ya kalau berisik, ada orang renovasi di rumahku. Kamu nggak bisa apply ke beasiswa lain. Kenapa? Opportunity cost-nya misalnya di tahun pertama. Di tahun pertama teman-teman udah dapat beasiswa untuk 4 tahun ke depan. Nah, habis itu dapat 4 tahun, sorry banget ada renovasi, dapat 4 tahun ke depan. Tiba-tiba di tahun ketiga, teman-teman tuh beasiswa yang lebih kredibel gitu, yang lebih oke. Ya tapi teman-teman di tahun pertama udah dapat nih buat 4 tahun ke depan. Nah itu opportunity cost-nya. Makanya aku bilang, coba deh seleksi beasiswa yang menurut teman-teman tuh paling teman-teman pinginin. Jadi nggak akan ada penyesalan di tahun kedua, ketiga, nggak bisa daftar beasiswa lain gitu. Terus waktu, ini juga, karena ketika ikut beasiswa, kamu ada pelatihan, ada beberapa kegiatan yang wajib teman-teman lakuin, dan itu kan membuang waktu kan, gitu. Terus yang nggak membuang sih, maksudnya waktu teman-teman yang harusnya buat belajar, misalnya harus dialokasiin ke pelatihan atau kegiatan perusahaan yang ngasih kalian beasiswa. Yang ketiga adalah pressure sometimes, iya, kadang pressure. Tapi ini khususnya untuk beasiswa-beasiswa yang pelatihan gitu ya. Ini mungkin kasus aku gitu, aku kan dapat awardnya Excel Future Leader. Aku ketemu berbagai anak-anak yang sangat luar biasa dari berbagai Indonesia, di berbagai profesi di Indonesia. Kadang sebagai awardee, pressure nih, karena orang lain tuh keren banget gitu bikin projectnya, keren banget bikin inisiatifnya, nah itu kadang pressure. Tapi ya ini kekurangannya lah. Tapi menurut aku dibanding kelebihannya jauh banget sih. Kelebihannya tuh lebih oke dibanding kekurangannya gitu. Nah ini tadi mungkin udah aku jelasin detail juga di awal.
Jadi biasanya administration tuh kalian ngisi CV secara online, pakai Google Form atau pakai form dari company tersebut. Terus misalnya, nah ini ada beberapa tambahan sih. Kalau misalnya teman-teman mau beasiswa yang pelatihan, kayak ULEAD, Extra Future Leader, YLI dari McKinsey, atau beasiswa mungkin RK, Rumah Kepemimpinan, atau Brilliant, yang lebih ke arah pelatihan, tapi juga ada ngasih fresh money, ada beberapa tambahan lain yang aku highlight di sini. Online test. Beasiswa bank, setahu aku, kalau aku bisa sebut merek di sini ke BCA, CIMB, BRI, itu ada online testnya. Online testnya itu ada tes GMAT dan English. English itu kalau teman-teman ada waktu coba sering latihan TOEFL atau IELTS. Kalau GMAT itu kayak psikotes teman-teman, tapi bahasa Inggris. Oh, matematika psikotes gitu, kalau kalian SBMPTN atau sekarang yang kalau pas masuk SMA ada tes psikotesnya, kayak gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Itu sih bedanya. Teman-teman bisa latihan lah. Kalau online test tuh banyak-banyakin latihan aja. Terus ada case, jadi pitching. Ini juga pas zamannya aku kebetulan awardingnya Bank CIMB. Ini adalah prosesnya Bank CIMB nih. Habis online test itu ada FGD, case, dan pitching. Jadi kita akan dikumpulkan di breakout room bersama beberapa calon awardee lain. Kita akan dikasih case teman-teman, dikasih case dan kita harus nge-solve case tersebut secara FGD atau focus group discussion. Jadi kita diskusi bareng-bareng sama calon awardee lain untuk menyelesaikan case tersebut. Baru nanti kita akan pitching di depan para pejabat di company tersebut. Gitu. Ini yang challenging di sini sih. Di case FGD pitching ini challenging sekali. Karena kamu akan lihat lawan-lawan kamu yang mau dapat beasiswa itu juga siapa. Gitu. Terus interview individu, ini panel interview biasanya sama manajemen dari company tersebut. Kalau aku waktu itu sama VP, pas presidennya CIMB waktu itu. Jadi make sure juga pas interview final, nggak cuma tahu seputar company-nya, tapi kompetitor company-nya juga. Karena ditanya gitu loh, menurut kamu kompetitornya bank ini tuh sama siapa sih yang paling kuat gitu? Ya namanya top management kan, dia akan kasih pertanyaannya super random gitu. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Pas untuk panel interview dan tes jadi pitching. Juga online tes, banyakin latih. Ini tips dan triknya. Wait, aku lihat dulu. Siap, 13.55. Oke, masih 10 menit lagi. Tips and triknya, yang pertama praktis latihan. Ini mungkin sangat bukan abstrak ya, sangat basic ya. Ya, ini mah gue juga tahu tipsnya, tapi emang bener. Latihan tuh adalah salah satu tips and trik yang pengen aku tekenin di sini. Latihan mulai dari kamu interview sama teman kamu, latihan untuk nyelesain case, nyelesain mempitching hasil diskusi kamu di depan kaca aja, atau kamu latihan untuk online testnya, sering latihan GMAT, latihan IELTS, latihan TOEFL, atau misalnya beasiswanya itu prosesnya nggak ada case, nggak ada IELTS, GMAT, tapi adanya interview, latihan interview sama teman, sama orang senior, sama kakak tingkat. Ini berhubungan sama consulting. Teman-teman daripada cuma lihat official website, terus oke, tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini, langsung konsultasi sama kakak tingkat senior kamu yang udah pernah dapat beasiswa tersebut. Kenapa? Karena praktikal banget nanti dikasihnya. Nggak sesimpel, oke, tahap 3 interview nih, terus kalian bingung butuh interviewnya prosesnya gimana, pertanyaannya jenisnya apa, terus waktunya berapa untuk jawab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu kan basic ya, tapi sebenarnya kalau di website biasanya nggak ada gitu. Cuman oke, tahap 3 interview gitu. Harus tanya sama kakak tingkat atau senior yang udah pernah. Pas lu interview kira-kira gimana ya interviewernya? Dia prefer orang yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Pertanyaannya tuh lebih ke yang personality atau ke lebih yang technical? Atau pertanyaan tentang company-nya? Atau pertanyaan tentang hal lain? Tentang pengalaman organisasi kita? Itu semua kita bisa dapatkan bocorannya dari orang-orang yang udah pernah ikut seleksi dan bahkan lulus gitu. Jadi teman-teman jangan lupa konsultasi sama senior atau ada kelas yang mungkin dapat, jangan gengsi lah gitu. Yang ketiga experience. Gini sih, kadang ada beberapa beasiswa yang mungkin dari segi benefitnya tuh banyak banget, living cost, uang kuliah segala macam. Makin banyak benefitnya kan makin banyak nih yang daftar. Yang daftar tuh kan qualified semua gitu kan.
Nah, makanya aku bilang, kalau teman-teman pengen daftar beasiswa yang mungkin benefitnya banyak banget, teman-teman tahu itu prestige, coba deh teman-teman udah punya pengalaman organisasi atau program sejenis sebelumnya. Organisasi sih at least. Jadi ketika teman-teman tuh interview, teman-teman tuh punya bahan cerita. Karena pas interview sama HR atau human resource-nya, biasanya kan yang ditanya tuh lebih ke arah, kamu pernah nggak sih mengalami konflik sama kelompok kamu, konflik sama tim kamu, cara kamu nyelesainnya gimana sih? Biasanya tuh kalau personality interview kayak gitu kan. Kalau kalian nggak punya pengalaman organisasi, repot dong. Apa yang mau diceritain gitu? Jadi kalau bisa, udah lihat experience sebelumnya. Terakhir adalah research. Ini penting juga. Research banyak kok penerima beasiswa tuh yang bikin blog. Aku dulu pas mau daftar yang XL sama CIMB ini, aku baca-bacain blog yang keterima gitu. Gimana mereka paniknya, terus gimana mereka tuh ada salah di beberapa stages. Jadi kesalahan mereka tuh nggak aku ulangin gitu. Aku jujur aku sering banget baca blog-blog orang yang dapat beasiswa dan itu sangat membantu menggambarkan situasi real seleksinya tuh seperti apa sih. Apalagi kalau ada yang sesi cases, ada yang sesi online test, ada yang sesi interview tuh digambarin banget gitu. Wait, ini agak nge-lag. Nah, ini menuju 7 menit terakhir. Ini bilang, untuk prepare scholarship application itu nggak semudah itu kan. Maksudnya kalian juga kuliah, teman-teman juga ada lomba, teman-teman ada ujian, kuis, ataupun magang. Gimana sih prepare scholarship application supaya outstanding dan bisa on target, lulus lah intinya gitu. Ya balik lagi kan ke time management teman-teman. Gimana teman-teman tuh bisa manage waktu untuk bisa mempersiapkan application scholarship yang agak kompleks dengan komitmen-komitmen teman-teman yang lain. Karena kan kalau scholarship application tuh nggak bisa sehari jadi kan. Teman-teman bikin minta recommendation letter aja lama ke orang tertentu. Bikin motivation letter, nge-arrange CV, latihan GMAT, latihan IELTS, itu kan butuh waktu yang lama dan nggak bisa sehari jadi. Jadi teman-teman harus punya manajemen waktu yang kuat juga untuk bisa membalance semuanya. Jangan sampai mengorbankan akademik untuk mempersiapkan scholarship application. Harus bisa balance menurut aku sih. Jadi nggak ada yang dikorbanin gitu. Nah, aku pakai ke manajemen jenis apa? Aku pakai Podomoro dan TOEFL teknik. Mungkin ini aku singkat aja, ya, karena udah 5 menit lagi juga. Podomoro itu lebih ke arah gini. Teman-teman bikin schedule, misalnya teman-teman kuliah hari ini sesi 1, sesi 2, sesi 3. Teman-teman cuma punya waktu kosong itu dari pukul jam 4 sore sampai jam 10 malam. Karena teman-teman misalnya di atas jam 10 malam tuh udah nggak konsen, butuh waktu istirahat misalnya. Dari jam 4 sampai jam 10, teman-teman tuh bisa ngebagi-bagi gitu sih. Jadi kayak misalnya 30 menit ngerjain scholarship application, 10 menit istirahat. 30 menit lanjut lagi, 10 menit istirahat lagi. 30 menit lanjut, 10 menit istirahat lagi. Podomoro tuh kayak gitu. Sorry ya, ini Pomodoro. Pokoknya intinya Pomodoro. Harusnya Pomodoro sih, ya. Suka kebalik ya, Mo sama Do-nya, maaf. Gitu, jadi 30 menit istirahat, 30 menit kerja, 10 menit istirahat. 30 menit kerja, 10 menit istirahat. Ini untuk menghindari distraksi. Karena kadang, udah selesai nih kelasnya, capek banget. Udah deh, komitmen lain nggak di notice, padahal masih ada nyicil scholarship application. Dan teman-teman kalau apply scholarship kan nggak cuma satu kan, teman-teman pasti lebih dari satu kan, jaga-jaga kalau nggak keterima ini yang diambil, kalau nggak keterima ini masih ada ini. Gitu sih, jadi cara manage-nya semua seperti itu. Nah, ini oke, itu lagi. Ini terakhir, ini mungkin sekilas story nih. Mungkin setelah ini yang sesi 2 akan lebih banyak story-nya dari 3 pembicara keren lainnya. Aku memang target dari awal, aku ingin dapat beasiswa yang dalam bentuk uang, yang bayar uang kuliah, living cost, dan juga beasiswa pelatihan. Alhamdulillah setelah gagal berkali-kali di tahun pertama, di tahun kedua aku bisa dapat nih yang Salafras sama CIMB. Nah di sini aku bukan maksudnya sombong ya, 50 dari enggak, karena aku pengen ngasih tahu teman-teman, scholarship application tuh ketat banget, apalagi ntar Michelle tuh Auto Foundation tuh juga, setelah aku banyak banget juga tuh yang apply, jadi mungkin ntar bisa ya kasih tips and trick juga. Top banget beasiswa
itu apalagi sekarang ya, makin ke sini makin ada pandemi, banyak orang yang juga butuh beasiswa, bantu orang tua. Banyak juga sekarang orang-orang yang makin sadar kalau beasiswa itu penting, bukan cuma buat orang-orang yang kurang mampu, tapi buat kita yang mampu, kalau kita bisa lihat sangat ketat, makanya preparation-nya tuh nggak bisa cuma dengan standar-standar aja preparation-nya, tapi teman-teman harus bisa extra miles. Teman-teman di sini yang masih SMA, yang dengar pemaparan ini, itu udah mengambil extra miles. Teman-teman belum kuliah, tapi teman-teman udah bisa dapat tips dan triknya, udah bisa tahu beberapa beasiswa yang teman-teman bisa siapin aplikasinya dari sekarang. Extra miles itu bukan cuma kalian ngurangin waktu tidur, ngurangin waktu istirahat untuk bikin scholarship application, tapi teman-teman akan dapat informasi lebih dulu dibanding orang lain. Jadi teman-teman bisa prepare lebih dulu dibanding orang lain. Gitu. Ini contohnya nih, kalau CMB, kalau bank, itu penerima di batch aku 50 dari 27.000 plus yang daftar, kalau Excel level 150 dari 18.000. Bahkan Excel level yang tahun kemarin, setelah batch aku, itu pendaftaran naik 34.000, yang diambil tetap 150. Jadi ketat banget kan. Makanya preparation-nya juga harus ketat. Kayak Pomodoro, maaf ya, tadi kebalik tuh. Pomodoro mah nama ini, nama perusahaan, maaf ya. Pomodoro. Gitu. Oke. Nah ini sih, ini mungkin masih jauh, cuma aku pengen ngasih tahu juga terkait scholarship untuk graduate school. Kalau teman-teman di sini udah ada yang tahun ketiga, tahun keempat, kadang kan ada ini kan, ada yang bingung ya, mending apply beasiswa S2, terus ongoing sambil kerja, atau S2 dulu baru kerja, atau kerja dulu baru ambil beasiswa S2. Aku mungkin nggak tahu nih ada yang tahun ketiga keempat, cuman karena banyak juga yang daftar, akhirnya aku pingin spill ini sedikit sih, untuk biar bisa relate ke semua hadirin di sini. Jadi kalau aku, banyak banget aku sering mengajukan pertanyaan juga ke beberapa seperti gitu ya, mending gue S2 dulu, atau gue kerja dulu, baru S2. Rata-rata 80% kan ngomongnya ya tergantung karir plan kamu gitu. Kalau teman-teman di sini lebih ke arah akademisi, teman-teman pengen jadi researcher, pengen jadi dosen, pengen jadi peneliti, pengen jadi analis, teman-teman lebih baik mungkin S2. Karena kalau mau jadi researcher atau segala macamnya itu lebih bagus kalau punya degree kualitas yang lebih tinggi ya, master, PhD, profesor. Kalau teman-teman ingin berkarir di seputar akademisi, jadi rektor, dosen, asisten dosen, segala macam. Tapi kalau teman-teman lebih ke praktisi, it's better teman-teman untuk mulai kerja dulu, punya pengalaman kerja setahun 2 tahun, supaya teman-teman pas nanti mulai beasiswa S2 tuh tahu sektor mana sih yang teman-teman tuh pengen ambil jurusannya dan pengen fokus ke sana. Misalnya kayak nggak segeneral itu ya, maksudnya kayak pokoknya ntar S2 pengen international economy gitu. Ya LPDP juga bukan cuma pengen tahu lu masuk international economy, oke, tapi enggak. Emang lo mau ngapain sih ketika balik ekonomi internasional itu mau lu apain nih antara Indonesia dengan global? Kalau teman-teman udah pernah kerja, jawabnya sih enak ya. Misalnya teman-teman pernah kerja di Kementerian Keuangan di bagian misalnya perdagangan internasional. Teman-teman bilang di ekonomi, saya mau ngambil ekonomi internasional dengan spesialisasi misalnya trade, international trade. Kenapa? Teman-teman lebih fokus, misalnya teman-teman fokus ke analisis ekspor impornya rokok atau tembakau sih, tembakau. Itu setahu aku kalau aku ikut-ikut webinar beasiswa S2 itu lebih dikonsider karena dia tahu spesifik yang mau dikontribusiin itu apa buat Indonesia gitu. Nah, mungkin itu yang aku ingin sampaikan. Pas banget nih, udah 13.56, maaf lebih semenit ya, Michelle dan panitia. Yang terakhir, there is no substitute for hard work. Jadi nggak ada hal-hal yang bisa ngegantiin hard work. Kerja keras itu satu entitas, dan nggak ada keberuntungan, doa, segala macam, itu bukan pengganti hard work, tapi itu pelengkap. Itu basis sih malah. Jadi nggak bisa, oh gue nggak mau kerja tapi mau doa aja, ya nggak bisa gitu, karena itu bukan pengganti, itu pelengkap. Jadi kalau teman-teman bisa kerja keras iya, doa iya, ngambil extra miles, dan semuanya di-balance, ya insya Allah targetnya juga tercapai untuk dapat beasiswa yang teman-teman mau. Mungkin itu dari aku, thank you. Thank you juga tadi udah kasih tahu aku Pomodoro ya, sorry, tertukar sama nama company Podomoro.
Oke, wah thank you banget nih Kak Belinda, nggak berasa udah 35 menit dijelasin Kak Belinda dan banyak banget insight-nya. Dan tadi juga aku sempat notes beberapa poin gitu ya yang penting, mungkin kalau tadi ada teman-teman yang ketinggalan, jadi Kak Belinda tuh sebelumnya pernah belasan kali gagal loh guys di apply beasiswa gitu ya, tapi itu nggak bikin Kak Belinda stop gitu di awal, dia tetap lanjut, dan sampai saat ini di tahun ini dapat 2 beasiswa gitu ya Kak ya, dan dua-duanya itu beasiswa prestigious gitu. Dan kemudian teman-teman juga harus nih untuk mulai prepare diri dari sekarang, apalagi ini kan participants kita ada yang dari anak SMA gitu ya, jadi ini langkah bagus banget untuk kalian gali informasi sebanyak-banyaknya, dan ketika nanti kalian masuk kuliah gitu ya, kalian udah tahu nih sasaran beasiswa apa aja sih yang kalian pengen dapat dan kalian apply gitu nantinya. Dan kalian juga perlu lihat kebutuhan dan requirement-nya apa sih yang dibutuhin oleh perusahaan, karena terkadang tuh perusahaan meminta kita gitu ya sebagai penerima beasiswa untuk misalnya buat project atau buat kontribusi kembali gitu ke perusahaan. Jadi ada salah satu kuncinya juga kita ya tadi Kak Belinda jelasin good time management dengan Pomodoro Techniques, dan mungkin itu nanti teman-teman bisa Google gitu ya, bisa searching dan cari tahu lebih lanjut gimana sih untuk menerapkan hal itu gitu ya ke kehidupan sehari teman-teman, jadi bisa lebih terstruktur lah untuk daily activities-nya. Oke, makasih banget nih Kak Belinda untuk pemaparannya. Jadi kita langsung ke Q&A aja ya. Mungkin aku akan pilih 3 pertanyaan yang paling sering diajukan gitu ya sama partisipan. Nah, ada pertanyaan pertama nih, ini banyak banget yang nanya ya terkait hal ini. Nah, gimana sih Kak Belinda, gimana cara stand out gitu ya di sebuah beasiswa kalau sebelumnya partisipan itu belum pernah punya pengalaman kayak seperti menang olimpiade, menang lomba gitu pas di sekolah ya, pas di SMA. Atau ketika sekarang misalnya ada partisipan juga yang udah di semester 4 atau semester 6 tapi CV-nya belum terlalu banyak gitu kolom achievement-nya kayak lomba dan riset atau conference gitu. Nah, itu gimana sih Kak cara stand out-nya dibandingin dengan partisipan-partisipan lain? Thank you pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan bagus banget gitu. Yang aku pengen tekenin di sini, setelah aku banyak gagal-gagal di belasan kali itu, aku tuh nemuin satu kesimpulan gitu loh. Banyak juga kok teman aku yang orang-orang lain aku tahu mereka daftar, mereka punya segudang prestasi, tapi mereka nggak lulus. Jadi karena aku pengen ngasih satu kesimpulan, bukan kesimpulan sih, kayak benang merah yang aku dapatkan dari berkali-kali gagal itu, sebenarnya company itu bukan cari yang kamu udah menang banyak olimpiade, kamu udah punya banyak pengalaman menang lomba, dapat medali sana sini, enggak. Tapi lebih ke arah gimana kamu itu cara outstanding-nya ya, gimana kamu itu bisa bawa personal value kamu, cerita unik kamu, yang bikin si company itu ngerasa kayak mereka tuh open gitu ke kamu. Ya tadi yang aku bilang, sesimpel, kamu belum pernah menang lomba, tapi kamu pernah misalnya, orang tua kamu punya bisnis, kamu pernah bantu di area apa, dari situ kamu jadi ter-trigger untuk bisa bantu lebih lewat beasiswa ini, misalnya kayak gitu. Atau teman-teman punya cerita masa kecil, di mana teman-teman dulu pernah punya pengalaman pahit, yang bikin teman-teman itu jadi sadar kalau teman-teman tuh harus punya value. Salah satu caranya adalah dengan daftar beasiswa dan mendapatkan beasiswa ini. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di sini posisinya mungkin belum punya pengalaman menang lomba, belum punya achievement yang mungkin outstanding kayak applicants lain, you don't have to be worry ya. Menurutku itu tuh ini aja, additional aja gitu. Karena yang pertama kamu lihat, apalagi pas kamu HR interview, itu nggak ditanya, kamu udah berapa prestasinya. LinkedIn kamu tuh premium atau enggak. Atau misalnya kayak jumlah prestasi kamu tuh berapa enggak. Selama interview yang dilihat itu adalah kualitas diri kamu, gimana kamu manage relationship dengan orang, gimana caranya kamu komunikasi sama orang, kamu peka sama sosial kamu. Kalau kamu misalnya, aku emang belum punya project Kak, tapi aku ngerasa setelah aku dapat beasiswa ini dengan berbagai penelitian atau dengan berbagai pelatihan yang nanti beasiswa ini kasih, aku ingin bikin project yang tentang ini. Kenapa? Karena aku pernah punya pengalaman Kak. Aku punya tetangga yang anaknya mungkin buta huruf, nggak dapat pendidikan yang layak. Makanya ketika aku dapat beasiswa ini, dan setelah diberikan pelatihan, aku akan bikin project ini. Atau aku willing untuk bikin project ini. Itu bisa juga. Jadi pertama, bawa personal value kamu yang unik, yang bikin kamu tuh unik. Yang kedua, kaitin sama benefit beasiswa tersebut. Kalau beasiswa tersebut punya pelatihan segala macam, kamu kaitinnya tuh gini, oleh karena itu Pak, dengan benefit, atau oleh karena itu Pak atau Bu, dengan benefit beasiswa ini berupa pelatihan dan berbagai self development yang akan diberikan, saya yakin
ketika saya mendapatkan ini, saya akan lebih bisa untuk meneruskan atau mengimplementasi secara real project yang ingin saya buat ini, Pak, gitu. Atau yang ketiga juga bisa, kalau teman-teman belum punya pengalaman atau belum pernah menang lomba atau apapun itu, bawa cerita-cerita simpel, bisa teman-teman, yakin ya, pasti teman-teman di SMA juga berorganisasi gitu, OSIS kah atau organisasi lain. Coba dibawa satu cerita yang menurut teman-teman tuh unik, cerita-cerita yang bikin teman-teman itu di mata interviewernya itu tuh oke, ini nggak apa-apa, dia mungkin nggak punya pengalaman sebanyak yang lain, tapi dia sangat berkomitmen di satu hal ini yang diceritain gitu. Ketika SMA misalnya atau ketika tahun pertama. Itu oke, itu you don't have to be boring, itu oke banget. Itu sih mungkin jawabannya. Either personal story atau kalian shift mindset si interviewernya, oh nih orang nih emang harus dapat beasiswa ini supaya dia bisa implementasi ide atau inisiatif yang dia pingin buat gitu. Oke, Gitu jadi sih. sebenarnya don't worry gitu ya Kak ya, kalau misalnya takut nih nggak keterima padahal nggak punya pengalaman, karena yang udah punya pengalaman banyak pun ya belum tentu keterima juga gitu ya. Jadi semua orang pasti emang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan sebuah beasiswa gitu ya. Nah mungkin nih Kak kita bisa pindah ke pertanyaan kedua, ada yang nanya nih, kira-kira kalau misalnya dari tahap sebuah interview gitu ya, apa sih value yang dicari sama interviewer? Apa yang mereka pengen ketahui terkait kita gitu? Dan gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka kalau kita deserve gitu untuk mendapatkan beasiswa ini? Oke. Thank you Michelle dan yang nanya ya, pertanyaan bagus juga. Mungkin aku akan jawab dari 2 perspektif ya, karena biasanya interview itu beda gitu. Ada yang interview sama HR atau human resource, sama interview sama partnernya, atau interview sama top manajemennya lah, mau itu vice president lah, atau dia kepala apa di company tersebut gitu. Kalau sama HR interview, satu hal yang paling dilihat adalah personality, itu udah pasti. Mereka nggak akan nanya technicality gitu. Mereka tuh pasti nanya seputar personality kamu. Kayak misalnya pengalaman organisasi kamu pernah nggak manage konflik dengan teman kamu, cara kamu manage-nya gimana, gimana kamu nge-build komunikasi kamu dengan orang lain, lebih karena personality. Kamu di keluarga tuh tipe yang kayak gimana sih orangnya? Apa kamu orangnya inisiatif atau kamu orangnya ya udah menyendiri aja? Ya pasti jawabnya bagus-bagus kan. Maksudnya yang jangan bohong juga sih, itu ini penting ya. Jangan ngebuat-buat cerita juga. Karena HR tuh pasti tahu gitu loh, kamu tuh bohong atau enggak. I don't know mereka tekniknya gimana. Cuman ketahuan kamu bohong atau enggak tuh gimana. Apalagi masalah personality. Misalnya biar bagus kamu bilang, aku tuh orangnya detail banget kak, gini. Ya HR-nya tahu if you are lie or not. Terlihat dari cara bicara, gaya bahasa, gaya tubuh kamu ketika jawab, itu juga penting. Jadi pas HR interview itu lebih lihat pertama personal story, personal capability, personality kamu, sama cara kamu interview. Walaupun online, tapi kelihatan kok kamu well prepare atau enggak. Misalnya kamu dari segi tepat waktu atau enggak masuk ke room-nya, kamu nyapa enggak, atau kamu cuma masuk diam enggak nyapa. Itu kan kelihatan ya. Kalau kamu tipe yang outgoing inisiatif, ketika kamu masuk room-nya, selamat siang kak, selamat siang, gini. Terima kasih ya kak, sudah memberikan saya kesempatan untuk di interview ini. Itu matters buat HR. Nah, lihat kamu orangnya, wah nih orang nih well prepare banget nih, dan dia talkative-nya positif gitu. Beda sama kalau yang interview VP, partner, bahkan pas beberapa kali interview yang sama top manajemen ini merekanya off cam. Jadi ya mungkin karena mereka sibuk dan mereka juga punya sedikit waktu, jadi lebih ditanya ke technicality sih. Kalau aku, apalagi kalau dikasihnya sama company ya. Kalau case aku misalnya kayak bank ini, aku pas yang interview sama yang partner atau VP-nya ini ditanya tuh competitiveness bank di ASEAN. Terus gimana sih menurut kamu perjalanan bank ini atau company ini selama beberapa tahun terakhir, apa sih yang menurut kamu harus diimprove? Kamu tertariknya kemana nih? Oh, saya tertariknya di bidang accounting, Kak, misalnya. Kan ditanya seputar itu. Menurut kamu accounting di bank tuh relevan nggak sih sekarang? Bukannya bank tuh sekarang banyak ya fintech yang menyaingi gitu. Jadi lebih karena technicality company tersebut. Menurut pengalaman aku, kalau misalnya sama yang high level. Tapi ada juga jenis lain high level yang sama sekali nggak nge-tap technicality, tapi lebih ke arah gini, apa yang pengen kamu buat dengan beasiswa yang didapatkan. Itu ada juga yang kayak gitu, partner atau top manajemen yang nanya-nanya seputar itu. Jadi kalau teman-teman di sini punya persiapan yang banyak, waktunya matang, teman-teman bisa nih bikin rancangan lah gitu.
kayak teman-teman tuh pengen kontribusi apa sih dengan sepaket benefit beasiswa yang dikasih sama company ini. Supaya teman-teman ketika ditanya pas sama partner atau top manajemen, itu jawabannya outstanding. Wah, nih orang nih udah siap-siap aja nih, saya well prepare banget gitu. Lebih ke situ sih. Semoga ngejawab ya. Jadi makanya aku bilang tipsnya jangan lupa tanya ke senior atau orang yang udah pernah dapat biar dapat gambaran. Karena emang nggak bisa pukul rata gitu kalau interview gitu. Oke, wah tadi tipsnya intinya ada 3 ya dari Kak Belinda tuh. Attitude penting, kemudian ada aspirasi pribadi gitu ya kalau teman-teman mau kontribusi apa gitu sebuah perusahaan, dan satu lagi tuh informasi teknis terkait perusahaan kayak latar belakang perusahaannya di mana, visi misinya apa, dan bergeraknya di mana gitu ya. Nah, catat tuh teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Belinda karena waktu kita udah terbatas juga ya. Nah, Kak Belinda punya nggak sih rekomendasi resources yang berguna untuk essay writing? Contohnya kayak motivation letter, personal statement, trivial short essay gitu untuk apply mentorship. Mungkin kan teman-teman partisipan di sini banyak nih ya yang belum pernah gitu atau pertama kali gitu. Jadi ada saran nggak sih buat benchmarknya tuh kita lihat kemana gitu Kak? Oke. Thank you banget ya pertanyaannya juga. Nih, kalau masalah resource itu banyak banget. Tinggal tap di Google gitu loh. Kayak misalnya scholarship essay application PDF. Terus banyak banget yang keluar contoh-contohnya. Cuma menurut aku, resources yang paling signifikan berpengaruh adalah coba kalian bisa minta orang yang udah pernah lulus beasiswa tersebut. Atau minta ke senior atau adik kelas yang mungkin udah ikut pernah seleksi dan dia udah lulus kan nggak apa-apa biar untuk komparasi gitu ya. Itu resources yang paling signifikan menurut aku. Karena kalau kalian carinya di Google atau di resources yang online, ya itu kan dia jatuhnya pukul rata kan. Pukul rata tuh maksudnya ya udah pakai standar bagusnya motivation letter dan CV pada umumnya. Tapi kan setiap company tuh punya preferensi masing-masing. Maksudnya ada company yang emang dia ngelihatnya motivation letter-nya tuh kayak gini ya, dia ngelihat yang cover letter tuh kayak gini. Makanya aku bilang kalau kalian punya network-nya, coba cari orang-orang yang emang udah pernah dapet itu. Gak harus yang udah kenal ya, sekarang udah LinkedIn gitu. Teman-teman tuh bisa cari orang-orang yang udah pernah dapat beasiswa tersebut tuh di LinkedIn. Di LinkedIn salah satu resources juga sih sebenarnya, karena banyak yang sharing juga soalnya di LinkedIn kan. Di LinkedIn coba, ternyata kalian pingin dapetin beasiswa Tanoto Foundation karena full 4 tahun bukan dibayarin ya, ditanggung gitu. Buka LinkedIn-nya Kak Michelle, Kak Michelle Tanoto nih. Kak Michelle, pernah kan Kak saya ini dari universitas ini, jangan lupa sopan juga gitu ya. Kebetulan saya pingin daftar beasiswa ini, apakah Kak punya tips dan triknya ya? Atau kalau boleh, maaf kalau lancang, apa aku boleh ya Kak lihat contoh motivation letter Kakak pas Kakak apply? Aku dulu gitu soalnya. SSD gitu sih di LinkedIn, tapi tetap sopan. Banyak orang baik kok yang akan ngasih kalian contoh-contohnya. Ini nih pas zaman aku tuh kayak gini application letternya. Pas zaman aku tuh aku jawabnya pakai essay itu seperti ini nih gitu. Itu sih salah satu resources-nya yang paling signifikan. Kalau ada yang kenal, tanya yang kenal. Kalau kalian belum ada yang kenal, cari di LinkedIn. Coba approach. Kalau bisa, kalau pingin punya similarity, cari yang satu univ sih. Satu univ, kalian approach. Biar ada dasarnya, sama-sama alma mater universitas ini nih Kak, saya baru masuk. Soalnya kan kalau nggak punya similarity apa-apa, takutnya kan orangnya, ini siapa lagi gitu. Itu sih tips aku. Jadi resources yang paling signifikan tuh kalau kalian kenal, kalau kalian nggak kenal cari di LinkedIn, cari similarity-nya, approach dengan sopan. Tapi kalau ingin tahu secara pukul ratanya, Google tuh banyak banget kok. Kayak scholarship essay application PDF. Itu banyak langsung keluar gitu. Gitu. Wah, oke. Jadi bisa juga tuh ya Kak Belinda nyari jangan dari LinkedIn dan nanya-nanya sama penerima beasiswa yang udah dapat gitu ya sebelumnya. Wah, ini benar-benar insightful banget sih sesi dari Kak Belinda. Makasih banyak Kak Belinda udah gabung dan mau sharing sama teman-teman mahasiswa dan teman-teman SMA juga semua di sini. Intinya tadi salah satu key point yang aku ingat banget dari Kak Belinda itu be yourself but bring the best in you. Jadi ya udah jadilah diri kalian sendiri tapi ya kalian juga harus effort dan nyari banyak research dan banyak sumber juga untuk mendapatkan beasiswa. Gitu ya. Mungkin Kak Belinda habis ini boleh kasih closing statement gitu atau kesan-pesan untuk para partisipan di Seribu Manfaat ini, Kak. Ya, ini statementnya mungkin singkat aja. Aku mungkin kayak pingin bilang ya, aku ngerasa sekarang aku bisa bilang competitiveness untuk dapat beasiswa tuh makin tinggi. Mungkin ini salah satu
berat juga bagi teman-teman yang pengen dapat beasiswa, tapi balik lagi aku bilang there is no substitute for hard work. Kalau teman-teman di sini teman-teman deserve beasiswa ini atau enggak kan dilihat dari kerja keras, doa dan berbagai usaha lain yang teman-teman kasih kan. Makanya aku bilang coba bisa balancing semuanya, teman-teman kerja keras, taking extra mile, dan juga coba build relationship yang baik dengan orang-orang yang udah pernah dapat supaya teman-teman tuh akan dibantu juga gitu. Jadi mungkin jangan lupa kerja keras dan doa untuk dapat beasiswa. Dan juga yang terakhir banget adalah kalau teman-teman nanti gagal, don't worry, karena banyak teman-teman orang lain yang gagalnya tuh lebih banyak lagi dan mereka tetap bangkit gitu. Jadi kalau kalian gagal dan ngerasa sangat down, padahal di tahap terakhir nih gitu, tapi gagal, it's okay, it's literally okay. Nggak ada kerja keras yang nggak mengandung lesson learned yang bisa teman-teman pelajari untuk meningkatin kualitas teman-teman gitu. Jadi coba aja, coba terus, tapi jangan lupa juga evaluasi ketika teman-teman gagal. Biar nanti teman-teman nggak ngulangin kesalahan yang sama di application berikutnya. Gitu. Semangat ya teman-teman, thank you. Thank you juga Kak Belinda. Wah, nggak berasa ya udah hampir 1 jam nih sesi 1 kita bersama Kak Belinda. Oke, mungkin kita udah bisa nge-wrap up ya sesi 1 ini. Makasih banyak banget Kak Belinda udah hadir dan sharing nih banyak insight gitu ya untuk teman-teman SMA dan teman-teman kuliah juga di webinar Si Bermanfaat ini. Mungkin abis ini bisa aku lempar dulu lagi ke Ken ya sebagai MC kita. Oke, makasih banyak banget buat Kak Michelle dan Kak Belinda yang keren banget. Oke, sebagai apresiasi untuk apa yang sudah disampaikan Kak Belinda, kami dari tim Seribu Manfaat punya sertifikat nih buat Kak Belinda. Mungkin bisa ditampilkan oleh tim teknis. Nah, mungkin ini Kak Belinda juga bisa foto dulu nih. Mungkin bisa bergaya sesuai panduan, bro. Tim teknis juga mungkin boleh siap-siap untuk ngambil screenshot-annya. Oke, aku hitung ya, Kak Belinda udah siap. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, mungkin setelah sertifikat ini kita juga mau ada sesi foto bersama dengan Kak Belinda. Untuk itu, untuk seluruh peserta yang hadir pada Zoom kali ini, bisa on cam nih. Kapan lagi bisa berfoto dengan orang sekeren ini. Oke, mungkin bisa langsung on cam aja semuanya. Oke, langsung aja. Aku akan mulai hitungan. Karena ini ada beberapa slide, nanti aku akan hitung 3 kali. Kalian bisa tetap stay di gayanya masing-masing, karena kita nggak tahu ada di slide berapanya. Oh, untuk tim teknis mungkin bisa stop share screen terlebih dahulu. Bisa di stop share screen. Oke, mantap. Aku akan coba hitung dari sekarang untuk semuanya, mungkin bisa bergayanya ditahan dulu sampai hitunganku selesai. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Slide yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang udah on cam, dan sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya untuk Kak Belinda. Mungkin bisa kita tepuk tangan online dengan emot atau di komentar. Keren banget Kak Belinda. Langsung saja abis ini. Oh, sebelumnya mungkin kalau ada yang mau ngambil minum, ngambil makan, ngulat-ngulat sedikit, karena abis ini kita akan membawakan topik dan pembicara yang nggak kalah kerennya di pada sesi 2 nantinya.
Oke, Pak yang akan memandu sesi kedua kali ini lagi-lagi ada Kak Michelle. Kepada Kak Michelle mungkin bisa langsung nih dilanjut untuk ke sesi kedua. Oke. Oh ya, ini ada pengingat juga nih buat teman-teman semua. Jadi kita ada IG Story Challenge dan teman-teman mungkin banget mendapatkan total hadiah sejumlah 250.000 untuk 5 orang pemenang. Wah, lumayan banget ya. Jadi jangan lupa nih nanti selagi sesi 2 dan nanti pemaparan informasi gitu ya dari speaker-speaker talk show kita, jangan lupa untuk update dan ceritain bagian favorit kalian selama webinar itu yang mana gitu ya. Dan jangan lupa untuk tag kita @serimanfaat.id gitu. Oke, bisa next. Ya, jadi nanti ada template-nya juga nanti akan dikirimin ya di grup kami gitu. Jadi teman-teman bisa upload-nya ini pakai template yang udah diberikan. Oke, next. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita tadi kan di sesi 1 kita udah sempat dengar pemaparan Kak Belinda terkait jenis-jenis beasiswa dan gimana sih cara dapetinnya gitu ya dari CV, Motlet, dan segala jenis ya. Dan di sesi 2 ini kita akan langsung nih dengar pandangan-pandangan dan pengalaman gitu ya dari 3 speaker keren kita. Ada Kak Albert Ludi, ada Kak Felicia Shelley, dan Kak Christian Budiman yang masing-masingnya itu penerima beasiswa dari beasiswa yang berbeda-beda. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih. Oke, next. Oke, kita welcoming dulu nih ya untuk profil pembicara yang pertama kita ada Kak Albert Ludi. Kak Albert Ludi ini adalah economic student tahun 2019 dari Universitas Diponegoro gitu ya. Kak Albert juga udah banyak banget nih dapat achievement dan experience. Contohnya udah jadi SI finalist at Student X CEO dan Kak Albert juga sekarang menjadi CEO dari Students X CEO Semarang chapter Semarang gitu ya dari tahun 2020 sampai saat ini. Mungkin Kak Albert bisa say hi dulu untuk para partisipan kita. Belum, oh diambil. Halo semuanya. Halo, kenalin nama aku Ludi. Oke, ya kita manggilnya Kak Ludi ya, Kak. Ya. Oke deh, sip Kak. Nanti mungkin kita akan ngobrol banyak nih untuk 1 jam ke depan gitu ya. Oke, untuk next speaker kita, betul next, ya ada Kak Felicia Shelley, dan Kak Felicia Shelley ini tuh mahasiswa Chemical Engineering tahun 2016 dari Institut Teknologi Bandung gitu ya, dan Kak Shelley juga nggak kalah keren nih sama Kak Ludi gitu ya, achievement dan experience-nya udah banyak banget, dan Kak Shelley juga penerima beasiswa Jarum. Kalau tadi kan Kak Ludi itu dari penerima beasiswa unggulan gitu ya, dan ada satu lagi nih, mungkin kita say hi dulu nih dari Kak Felicia Shelley. Oke. Halo, kedengeran ya? Kedengeran, Kak. Ya. Hai semuanya. Jadi kenalin, aku Feli. Aku dari Tekim 16. Jadi nanti kita bakal ngobrol soal beasiswa Jarum ya nanti. Oke, iya nanti kita bakal ngobrol banyak ya, Kak. Terlebih kan beasiswa Jarum bentar lagi buka juga nih. Jadi teman-teman jangan sampai nggak nyimak ya. Oke, ada speaker kita nih yang ketiga. Ada Kak Christian Budiman. Kak Christian adalah mahasiswa Business Management dari Universitas Gadjah Mada, dan Kak Christian juga udah mendapatkan banyak achievement gitu ya, dan Kak Christian juga penerima salah satu beasiswa Bank Indonesia dari tahun dari tahun 2020 sampai saat ini. Mungkin bisa say hi dulu nih Kak Christian ke para partisipan kita. Oke, thank you Michelle for the kind introduction. Teman-teman semua manfaat. Salam kenal ya, dan juga nanti semoga bisa dapat mengikuti sesi dengan baik dan dapat banyak insight juga. Semangat. Oke. Tadi kan kita udah sempat kenalan nih ya sama 3 speaker kita yang wah keren-keren banget. Mungkin kita bisa langsung ya jam nih ke talk show kita. Jadi di sini kita akan ngebahas lebih jauh terkait gimana sih cara memaksimalkan scholarship application, terutama di beasiswa-beasiswa yang diterima oleh 3 speaker ini. Nah, mungkin sebelumnya kita bisa nih mendengar perkenalan diri gitu ya. Kak, mungkin bisa dari Kak Christian deh, terkait boleh nggak Kak Christian tolong perkenalin diri, terus pengalaman Kak Christian dan kesibukannya saat ini tuh Kak Christian ngapain aja gitu. Oke, selamat siang teman-teman. Ini suara aku udah aman ya? Jelas, Kak. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Christian Budiman dari manajemen UGM 2018. Nah, untuk pengalaman sih lumayan
banyak berkecimpung di organisasi juga gitu. Pernah di Student Exio juga sama kayak Ludi dulu, tapi waktu 2017. Terus juga pernah intern di Garuda Indonesia. Terus untuk kesibukan sekarang itu lebih aku ngambil part time di Fakultas Ekonomi Akademis UGM sebagai humas. Jadi aku yang bikin social media strategis untuk FEB UGM. Kemudian aku juga jadi Director of Marketing dan co-founder dari 180 Degrees Consulting UGM. Itu merupakan organisasi untuk konsultasi bisnis untuk UMKM dan juga NGO. Dan juga sekarang ya sebagai mahasiswa pada umumnya gitu, ngerjain tugas dan lain-lain. Itu sih. Oke, oh ya, habis itu Kak Christian boleh tolong ceritain nggak nih Kak, terkait beasiswa yang Kakak terima itu seperti apa sih, dan benefitnya apa sih Kak yang Kakak dapatkan dari program beasiswa ini? Oke, jadi untuk beasiswa yang aku terima itu merupakan beasiswa Genbi, Generasi Baru Indonesia dari Bank Indonesia. Jadi memang beasiswa yang dikasih oleh Bank Indonesia gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari beasiswa ini adalah untuk menciptakan ataupun menggerakkan generasi-generasi yang melek akan literasi keuangan gitu. Jadi harapannya nanti banyak nih nanti teman-teman itu sedari mahasiswa pun udah paham tentang literasi keuangan gitu. Dan juga benefitnya itu tentu pertama adalah monthly stipend, jadi ada kayak uang per bulannya gitu. Nah, itu beda-beda nih. Jadi ada program unggulan, ada program reguler. Nah, besarannya itu cuma beda dikit doang. Jadi kayak per bulannya beda gitu. Nah, terus yang aku suka itu juga Genbi ini kan tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu banyak banget gitu. Bahkan dari Aceh sampai ke Maluku sampai ke Papua juga ada. Nah, gitu. Jadi kita tuh jadi komunitas gitu loh. Jadi komunitas generasi baru Indonesia, kita bikin event, kadang suka collab juga gitu. Dan juga kadang kita ada kayak national conference gitu. Nah, itu yang ngisi itu keren-keren kayak Bu Susi Pujiastuti, terus juga kayak Hanung Bramantyo. Jadi banyak insight yang bisa digali dari Bank ini, beasiswa ini gitu, teman-teman. Oke, wah keren banget ya Kak, jadi penerima salah satu Genbi bisa satu forum gitu ya sama Ibu Susi Pujiastuti tadi. Oke nih, mungkin tadi kan kita udah ngedengerin gitu ya penjelasan dari Kak Christian, kita sekarang bisa pindah ke Kak Ludi nih. Kak, boleh tolong nggak nih Kak perkenalin diri, pengalaman Kakak kesibukan saat ini gitu ya, sama tolong ceritain sedikit nih Kak terkait beasiswa yang Kakak terima dan seperti apa sih program dan benefitnya gitu. Oke, thank you so much Michelle. Halo semua, jadi iya saya paling muda kayak di antara speaker-speaker yang lain ya. Jadi kalau emang secara pengalaman, maybe ini senior-senior saya yang di sini lebih oke dari saya. Cuman oke, mungkin saya coba kenalin diri saya dulu ya. Kenalin, nama saya Albert Ludiang Kaibawa, biasa disapa Ludi, saya dari Economics Undip 2019, dan kesibukannya sekarang lagi banyak ngebantu di Student Exio Semarang, saya sebagai CEO-nya, terus saya juga sekarang aktif sebagai research and editor di Progresa, dan juga saya juga sebagai kepala kajian dari himpunan saya, Himpunan Ilmu Ekonomi Undip, dan juga saya sekarang sebagai teaching assistant juga di Undip. And then saya juga sekaligus menerima beasiswa unggulan Lodi. Nah, kalau misalkan ditanya beasiswa unggulan itu apa, sebenarnya itu sebagai salah satu ini sih, bentuk kontribusi pemerintah terhadap masyarakat, di mana ya pemerintah ingin memberikan akses pendidikan yang sama kepada seluruh masyarakat dengan cara apa? Memberikan bantuan finansial yang besar gitu loh. Jadi boleh dikatakan sebenarnya beasiswa unggulan ini salah satu beasiswa dari pemerintah beasiswa yang untuk mahasiswa S1 yang punya dananya paling gede di antara beasiswa-beasiswa lainnya. Tapi maybe kekurangannya adalah kalau misalnya dari beasiswa unggulan ini kita nggak punya komunitas-komunitas yang akrab seperti GNB, atau kita juga nggak punya kayak pelatihan-pelatihan. Tapi benefits dari uang itu ditanggung apa aja sih sebenarnya? Pertama dari kuliah, kita kuliah dari awal sampai akhir gratis, full. Yang kedua biaya hidup teman-teman bakal dapat biaya hidup per bulannya kurang lebih kalau di tahun aku itu 1,3 atau 1,4 itu untuk apa aja, untuk kosan, teman-teman makan, atau teman-teman pengen ya saya hangout sama teman-teman lainnya. Terus yang kedua teman-teman bakal dapat biaya buku untuk setiap semesternya, jadi teman-teman bisa dapat biaya buku gratis. Nah, dari benefit itu juga teman-teman tuh dapat kebebasan, teman-teman boleh ikut beasiswa lainnya, tapi yang nggak memberikan dana. Jadi benefits yang sudah diberikan dari beasiswa unggulan itu nggak boleh lagi didapatkan dari beasiswa lainnya. Tapi kalau teman-teman pengen ikut kayak misal let's say XL Future Leader, atau let's say pengen ikut YLI yang bakal dapat pelatihan aja, it's okay, itu boleh aja. Itu sih Michelle kalau dari aku.
Oke, wah berarti kalau dari Kak Ludi dan Kak Christian ini cukup berbeda gitu ya, dan tadi juga sesuai sih sebenarnya sama yang dijelasin Kak Belinda di sesi 1. Dan ini juga bisa disesuaikan gitu ya sama teman-teman kebutuhannya apa gitu dapat beasiswanya. Nah, mungkin nih kita bisa ngedengar juga nih dari Kak Felicia Shelley terkait beasiswa Jarum gitu ya. Jadi Kak Shelley bisa tolong nih Kak perkenalkan diri dulu, pengalaman, kesibukan, dan ceritain dikit Kak terkait beasiswa Jarum dan benefitnya apa sih Kak dari program ini? Oke, aku sambil share screen ya. Boleh kan ya? Boleh Kak, udah di-sign kan ya? Udah bisa langsung share screen. Ya, udah. Nah, udah muncul kan ya? Kalau misalnya ada technical issue, langsung stop aja ya di tengah, Michelle. Kan kok Kak, skip. Ya, jadi a bit of introduction aja ya. Aku kenalin, aku Felicia, panggilnya Feli aja. Aku dari Tekim ITB 2016. Sebenarnya udah lulus tengah tahun lalu. Jadi ya seperti yang tadi Ludi bilang, dia paling muda, aku paling tua di sini. Terus aku ini beasiswa Jarum angkatan 34. Terus a bit of experience ya. Dulu aku jadi masuk ke top 8 Global Finalist Schneider Go Green 2020. Terus juga pernah jadi ketua Departemen Kesejahteraan Anggota ketika masih di Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Sama ada beberapa organisasi juga sih in and out of campus. Tapi kalau kesibukan sekarang, aku sekarang lagi kerja di Shopee JLP Global Leaders Program Batch 6. Itu batch terbaru. Nah, terus di sini kan aku bakal sharing soal Jarum Beasiswa Plus ya. Jadi berbeda nih dengan apa yang tadi Ian sama Ludi udah ngomongin. Kalau beasiswa Jarum Plus ini dia merit based scholarship alias kayak beasiswa prestasi. Di mana sebenarnya fokusnya itu bukan pemberian dana ada, cuman itu bukan jadi fokus dari beasiswa ini. Tapi fokusnya itu lebih ke menyelesaikan hard skill sama soft skillnya gitulah. Jadi kalau Jarum Beasiswa Plus ini ujung tombaknya tuh lebih ke soft skill training buat para penerimanya. Terus tujuannya nih, ini aku mengutip dari Jarumnya itu sendiri gitu, dia ingin memantik jiwa kepemimpinan dari setiap penerima beasiswa Jarum. That's the ultimate goal lah of them giving the scholarship gitu. Terus apa aja sih yang didapat dari Jarum Beasiswa Plus gitu? Nah, selain dana beasiswa selama 1 tahun, kita banyak banget nih soft skill training, mulai dari nation building, character building, leadership development, dan beberapa optional activities kayak competition challenges, international exposure, dan community empowerment. Wah, ini banyak banget ya poin-poinnya, tapi aku bakal jelasin a bit lah, dikit-dikit aja yang nggak terlalu dalam. Nanti bisa ditanyain kalau misalnya kalian kepo gitu. Kalau nation building, character building, sama leadership development itu training yang wajib banget nih diikutin sama beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum itu sebutan buat penerima beasiswa Jarum Plus ya guys. Jadi ini kita benar-benar dibiayain, kita dikumpulkan ke suatu tempat, ini sih beasiswa seangkatan ini, dari kota yang berbeda-beda, dari profesi yang berbeda-beda, kemudian mereka akan mendatangkan para coach gitulah. Kalau untuk nation building nih, coach ini lebih ke arah seni, di mana kayak ada coach paduan suara, tari, kemudian juga ada teatrikal gitu. Tujuannya ini kami ingin menyatukan lah beasiswa Jarum untuk membuat sebuah pagelaran seni untuk menghormati keberagaman budaya Indonesia. Nah, itu yang nation building. Kalau yang character building itu lebih ke menempa lah pembangunan karakter pribadi secara individual. Jadi kami ditempatkan semacam di military camp gitu di Bandung kalau pas angkatan aku. Dan itu benar-benar di training kayak kita nggak boleh kepegang HP, terus kayak kita di training karakternya benar-benar ditempa sampai to the limit gitu. Nah, kalau leadership development itu lebih ke penelitian kayak effective communication, presenting skill, writing skill, dan di situ didatangkan juga motivational speaker dari luar negeri, kemudian juga dari penyiar berita tersohor lah kayak dari dalam negeri gitu. Yang beda-beda sih sebenarnya tiap tahun. Nah, kalau competition challenges, international exposure, sama community empowerment itu optional. Dan secara langsung kalian kayak ada extracurricular activity lah di beasiswa Jarum ini gitu. Think itu aja sih kalau dari aku. Oke, thank you banget Kak Shelly untuk pemaparan beasiswa Jarumnya gitu ya. Jadi kalau bisa aku wrap up dari 3 speaker talk show kita ini, masing-masing beasiswa itu emang punya
kayak key point dan deskripsi dari pemberi beasiswa itu beda-beda. Contohnya kalau tadi Kak Christian itu Gen B ini kan tujuannya untuk meningkatkan literasi keuangan gitu ya, kayak di mana dibagi menjadi 2 program yang unggulan dan reguler. Dan kalau Kaludi itu beasiswa unggulan itu kontribusi dari pemerintah gitu ya, di mana diberikan dana dari awal sampai lulus gitu ya. Dan kalau Kak Feli ini dari beasiswa Jarum lebih ke merit base gitu, berdasarkan prestasi, dan kedepannya juga akan diberikan soft skill training. Nah, teman-teman, sambil jelasin dikit ya, kalau misalnya aku sendiri dapat beasiswa dari Tanata Foundation. Nah, beda dari 3 speaker lainnya, kalau Tanata Foundation itu lebih ke perusahaan filantropi. Kalau misalnya kata di Kaludi dan Kak Christian itu kan dari pemerintah, dari Bank Indonesia, dan Kak Feli dari perusahaan Jarum gitu ya. Kalau aku sendiri dari filantropi gitu perusahaannya. Gitu sih. Mungkin nanti kalau teman-teman kepo juga terkait Tanata Foundation, bisa kontak aku aja, nanti aku bisa bantu jelasin lebih lanjut. Oke deh, gitu. Kita lanjut ya guys, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kita ke Kaludi dulu deh, Nah, Kaludi, tadi kan mungkin udah jelasin dikit ya terkait beasiswa unggulan dan benefitnya gitu. Nah, Kaludi kalau boleh tahu, pengalaman yang paling berkesan apa sih selama menjadi beasiswa unggulan ini gitu? Kan pasti udah 2 tahun ya, apa udah setahun gitu, udah jalan dari awal kuliah, dan mungkin kakak bisa sharing dikit nih terkait beasiswa gitu. Oke, thank you Michelle. Kalau misalkan pengalaman berkesan, mungkin saya nggak bakal ceritain kayak terkait. Kalau tadi kan Kak Feli itu banyak programnya, atau Kak Christian nih punya kayak organisasi yang lumayan yang keren, komunitas yang keren antara Gen B gitu loh. Gen B, ada Gen B Jogja mungkin, ada Gen B Semarang atau Gen B UI. Tapi kalau saya lebih ke arah ini sih, benefits yang saya pengen ceritain itu di sini lebih merasa bersyukur aja gitu. Jadi ketika kita dapat fund gede untuk hidup kita, di situ tuh saya belajar banyak hal terkait gimana saya bisa menata hidup gitu loh. Jadi uang-uang yang saya dapatkan itu dari beasiswa unggulan, saya juga teman-teman tuh bisa investasikan, misal ke saham atau reksadana atau ke tabungan teman-teman. Selain itu, uang itu teman-teman bisa recycle lagi. Misal untuk apa? Teman-teman mau ikut workshop, teman-teman let's say pengen nambah connection teman-teman, kan kalau kita mau nambah connection kan kita mau bergaul sama orang, kita harus keluar uang juga dong. Kayak kita mau ke tempat yang bagus, kita mau makan di tempat yang mana, itu kan pasti kita bakal keluar uang juga untuk hal itu. Mungkin saya itu sih yang berkesannya adalah di beasiswa unggulan ini saya diberikan kebebasan untuk memaksimalkan potensi diri saya dari uang-uang yang ada. Tapi tantangannya adalah, challenge-nya adalah seberapa siap kita untuk mengelola uang itu. Jangan sampai ketika kita dapat uang dari beasiswa unggulan, malahan kita pakai untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Maybe itu sih, Michelle. Oke, wah bener banget. Thank you banget Kaludi. Jadi ketika kita diberikan sebuah benefit gitu ya dalam jumlah uang yang besar, ya kita juga harus responsible gitu. Kita harus ngelola dan diinvestasikan juga kayak tadi kalau dia udah sebutin. Oke, mungkin kita bisa pindah ke Kak Feli nih. Kak Feli, pengalaman apa sih Kak yang paling berkesan gitu ya selama menjadi penerima Beasiswa Jarum nih dari Kak Feli sendiri? Oke. Kalau pengalaman berkesan banyak sih, cuman aku kayak lebih pingin tekenin kayak dari pengalaman-pengalaman itu aku tarik aja ya kayak tantangan sama pembelajarannya gitu. Soalnya menurut aku tantangan pembelajaran ini masih nyantol sama di otak aku sampai sekarang, jadi menurut aku itu berkesan gitu. Oke, mulai dari yang tantangannya dulu ya. Yang pertama banget nih, aku yakin teman-teman Beasiswa itu juga merasa ini time management sama prioritization. Kenapa aku bilang gini? Soalnya terlepas dari agenda-agenda di beasiswa, agenda di kampus sendiri, akademik dan non-akademik itu sudah padat lah ya gitu. Dan ditambah lagi dengan agenda di beasiswa gitu. Jadi yang tadi aku bilang ada berbagai kegiatan yang ada 6 biji itu tadi aku sebutin, itu kalian harus pintar-pintar ngatur waktu di situ. Karena bisa jadi kegiatan-kegiatan tersebut akan memakan waktu di mana seharusnya kalian sedang berkegiatan akademik. Nah, kalian harus pikirin juga mana yang mau kalian push nih ke top priority, mana yang middle priority, mana yang lower priority. Dengan begitu kalian bisa nariklah manfaat dari kegiatan di kampus maupun kegiatan beasiswa ini sebanyak-banyaknya dan bisa di-apply di kehidupan sehari-hari. Itu one of the things yang menurut aku berkesan di tantangan. Nah, tantangan kedua nih yang berasa banget ya sampai sekarang juga aku masih keinget gitu kayak kalau di recall memorinya itu lebih ke kamu harus tahan banting sama kamu harus enjoy the learning process gitu, bukan cuman end goal oriented gitu. Nah, ini kenapa aku bisa berani bilang gini, soalnya dari kegiatan-kegiatan soft skill training yang tadi itu
mereka nggak cuma lihat kayak oh ujung-ujungnya setelah kalian graduate dari Beson Jarum si Feli ini udah bisa gini loh dibandingkan setahun yang lalu gitu kan. Mereka nggak cuman kayak lihat report semacam itu gitu, tapi mereka juga lihat kayak gimana setiap bulannya nih kita ada pertemuan gitu tiap bulannya kayak si Feli ini berkembang gitu. Feli ini tambah baik di bagian apa, terus kayak oh dia masih ada kekurangan di mana, and gimana nih dengan setelah kita mengikuti training nih si Feli diikutin training, Feli ini bisa jadi berkembang nggak soft skill yang tadi dia kurang gitu. Nah itu mereka sangat menghargai learning proses sih, dan dari kegiatan-kegiatan tersebut harapannya adalah kalian bisa evaluasi diri, lakukan refleksi diri, ambil tuh segala macam key values dari training, kemudian kalian perbaiki diri kalian lagi lebih baik dibanding sehari sebelumnya gitu. Kalau dari segi tantangan itu ya. Nah, tapi dari learning saya nih, aku ingin share juga ke teman-teman. Menurut aku ini penting kayak ya penting juga buat di-share bahkan ke teman-teman yang SMA gitu. Ini berlaku secara universal sih menurut aku. Nah, yang pertama, ini aku dapetin ketika aku melakukan character building, di mana yang tadi itu gayanya kayak military camp, 3 hari 3 malam. Kami di-coach sama angkatan militer, nggak ada gadget sama sekali, kita diantah-berantah gitu. Itu benar-benar berasa banget kita dikasih tantangan tuh setiap hari beda-beda tantangannya, terus kayak waktu tuh benar-benar harus efisien makanya. Nah dari sana tuh aku bisa ngerti banget kayak gimana caranya kita menghadapi tantangan gitu. Gimana rasanya tuh takut banget kalau harus lewatin tantangan ini di hutan gitu kan, kayak gimana caranya nih, aduh takut banget gue gitu. Tapi kalau kamu melihat kayak coach kamu support kamu gitu, peers kamu, teman-teman kelompok kamu juga support kamu, dan teman-teman kamu bisa gitu kok melewati ini, kok kalian nggak bisa gitu kan ya. Itu akan membuat kita bertanya ke diri kita sendiri lagi sih. Jadi kayak rise to the obstacle, jangan takut, beraniin diri dulu, cemplungin aja dulu. Nanti juga kalian bisa tahu berenangnya gimana kalau udah kecemplung di kolamnya gitu kan ya. Dan don't limit yourself. You will be surprised of what is the result after you embrace yourself to the challenge lah gitu. Dan yang kedua, spread positive impact wherever you are. Nah, menurut aku ini berlaku juga untuk beasiswa-beasiswa lainnya atau kegiatan lainnya yang kayak privilege gitu dalam tanda kutip. Kenapa? Kalian diberikan kesempatan nih untuk dapat pembelajaran lebih dari teman-teman yang mungkin nggak dapat kesempatan itu gitu. Dan kalian harus pay back itu loh menurut aku ke society atau enggak ke teman-teman kalian lah, minimal lingkar pergaulan kalian. Caranya gimana? Nah, kasihlah positive impact, kalian sharing aja kalian dapat apa dari training itu ke teman-teman kalian gitu. And then yang ketiga, be appreciative and stay humble. Nah, ini mirip sama yang tadi Ian bilang ya, Kak Ian tuh ada komunitas beasiswanya juga tuh, dan itu tergabung dari teman-teman dari berbagai provinsi. Nah, sama juga nih di Beson Jarum juga komunitas kami mahasiswanya datang dari berbagai perguruan tinggi dari berbagai provinsi, yang artinya keberagaman dan multikultural tuh pasti berasa banget gitu. Nah, apa yang aku pelajarin di sini itu kita harus tetap stay humble. Dan kita melihat pencapaian teman-teman kita yang lain, wah dia keren banget, itu kayak wah ini gokil banget ini orang, ini kayak kalian harus jadiin itu sebuah motivasi gitu. Tapi di satu sisi kalian juga kalau kalian punya pencapaian yang luar biasa, kalian juga harus humble, jangan kayak terlalu menyombongkan diri gitu. Setiap orang pasti adalah pencapaian masing-masing yang beda-beda dan berharga gitu kan. Dan be appreciative gitu. Kalian akan mengerti koneksi itu membawa banyak hal positif, tapi kalian juga harus treat koneksi tersebut dengan apresiasi. Kemudian yang terakhir, seize the learning opportunity. Menurut aku ini untuk program lain pun selain beasiswa di mana mereka kayak mendatangkan coach untuk coaching dan training, kalian jangan sia-siakan itu. Soalnya pertama itu pasti memakan beban finansial ya, menambah beban finansial gitu kan. Jadi jangan sia-siakan, dan jarang banget nih orang-orang berani mendatangkan pembicara yang baik, trainer yang baik untuk mendidik kalian. Jadi mohon ingat apa yang kalian dapat dari berbagai program, misalnya kayak pasti beasiswa Jarum ini aku dapat James Gui, itu salah satu motivational speaker dari Singapura kalau nggak salah. Itu luar biasa banget sesinya tuh, pas dia bocorin harga satu sesi itu berapa, kita semua kayak kaget gitu, kayak wow ini benar-benar valuable learning experience yang harus diingat di otak nih. Jadi jangan dilupain begitu aja gitu. Kalau dari aku, itu sih yang berkesan, tantangan dan pembelajarannya.
Oke, wah makasih banget nih Kak Shelly tadi udah sharing yang terkait Beasiswa Jarum, kayak ada berbagai challenge kayak misalnya time management dan harus enjoy the learning process dan gimana sih cara penerima beasiswa ini juga harus give positive impact gitu ya untuk ke orang-orang sekitarnya. Oke, thank you Kak Shelly. Mungkin abis ini kita pindah juga nih ke Kak Christian ya. Kak, boleh tolong ceritain nggak sih Kak selama menjadi penerima beasiswa GNB, pengalaman apa sih Kak yang paling berkesan gitu ya selama menjadi penerima beasiswa ini? Oke, pengalaman berkesan sih ada beberapa ya. Cuman seperti pertama itu di GNB itu nanti ada namanya leadership camp forum gitu. Jadi kayak seluruh GNB itu dikumpulin dari Aceh sampai Papua mungkin. Nah, terus nanti kita sama-sama kayak ada dengan talk show, terus juga ada kayak project-project gitu. Nah, menurutku itu paling berkesan. Cuman tahun itu karena online, jadi mungkin hype-nya nggak terlalu tinggi ya. Soalnya kan dulu waktu aku daftar tuh pengennya, oh nanti kita dikumpulin nih bareng-bareng nih ketemu banyak orang gitu. Cuman akhirnya walaupun online pun juga berkesan banget karena waktu itu jadi setiap provinsi itu disuruh bikin kayak video perkenalan Genbi mereka dengan membawa kebudayaan asli masing-masing provinsi gitu loh. Jadi waktu itu aku kan tergabung di Jogja, akhirnya juga ikut nge-konsep dan juga nge-brand gitu sih, kayak gimana bikin video profile gitu. Dan itu ditampilin dan dilihat sama banyak Genbi dan juga speaker-speaker yang ada gitu sih. Terus juga kalau pengalaman berkesan lainnya, jadi di Genbi itu akan selalu ada sesi ataupun webinar dan lain-lainnya gitu loh. Karena masing-masing Genbi itu nanti akan bikin event dan diharapkan itu Genbi itu bisa ikut aktif dan maksudnya bisa join lah gitu. Dan itu nanti juga di-track gitu loh dari partisipasinya gitu. Dan terakhir mungkin pas wawancara, jadi pas seleksinya ya. Itu waktu itu aku seleksi Genbi itu pas wawancara. Nah, aku tuh nggak tahu kalau ternyata ada teori bank kesentralan. Dan itu tuh mesti ditanyain, dan alhamdulillah sih masih bisa jawab gitu loh, walaupun nggak terlalu ini. Dan juga waktu itu, oh ya satu lagi, waktu kan aku pakai handphone kan, ternyata tuh aku lupa rotate, jadi selama wawancara tuh ibunya ngeliat begini nyamping gitu loh, cuman ibunya tuh nggak ngomong gitu, jadi kayak akhirnya pas di akhir kayak, mas ini kenapa HP-nya miring ya gitu, oh ya bu maaf bu lupa di rotate gitu. Nah akhirnya ya udah, alhamdulillah masih lolos gitu, itu sih itu yang paling berkesan sih karena kocak gitu. Oh, seru banget ya Kak. Jadi selain ada pengalaman dan insight bagus gitu ya, ada pengalaman lucu juga nih dari Kak Christian terkait pas nge-apply beasiswa Bank Indonesia gitu ya Kak. Dan tadi menarik banget sih Kak, ada leadership camp forum gitu ya, kita ketemu sama banyak orang dari seluruh Indonesia. Wah mungkin bisa dicatat tuh ya teman-teman, nanti kalian bisa tanyain juga di Q&A dan di link slide-nya udah mulai kalian bisa tanyain, jadi sambil kita ngobrol-ngobrol sama speaker ya, kalian juga udah bisa mulai tanya-tanya nih di situ. Oke, abis ini aku mau tanya lagi nih buat Kak Feli. Kak, boleh ceritain dikit gak sih Kak, kayak proses mendaftar beasiswanya itu gimana sih dari Kak Feli? Pertama kali tahu gitu ya ada beasiswa Jarum ini sampai diterima, itu taunya gimana tuh Kak prosesnya? Dan mungkin ada tips and tricks Kak untuk partisipan-partisipan kita, karena kan sebentar lagi beasiswa Jarum juga akan buka gitu ya. Mereka juga udah ngepost di Instagramnya. Mungkin Kak Shelly bisa cerita nih terkait hal itu. Oke. Proses daftar sama tips and tricks ya berarti. Nah, jadi untuk pendaftarannya sebenarnya aku nggak bakal terlalu dalam di sini sih, karena ini sebenarnya bisa dilihat di website-nya juga ya, dan itu kayak kualifikasi yang kayak formalitas lah menurutku. Cuman ada beberapa hal yang mau aku tekanin di syarat daftar beasiswa Jarum nih. Dia pendaftarnya tuh cuma boleh di semester 4, kalau pas zamanku, di semester 4, terus dia S1 PD4 ya, pokoknya semester 4. Jadi emang kayak itu cuman one time chance, karena kamu semester 4 cuman sekali. Jadi prepare itu dengan baik-baik, karena dulu itu menurut aku itu cukup pressure sih, yang cuma punya sekali kesempatan lah intinya untuk daftar beasiswa dan diterima. Kemudian syarat lain yang menurut aku nih penting dan dilihat banget nih sama kayak pemberi beasiswanya itu, yang ketiga nih yang aku kasih highlight, dia aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Dan ini merupakan salah satu hal yang dia banyak gali ketika di interview gitu. Nah, untuk tahapan seleksinya sebenarnya ada 4 tahapan besar nih. Yang pertama pendaftaran online.
kayak yang penting kayak secure the spot gitu lah. Terus yang kedua itu pengiriman berkas. Nah, berkas ini tuh termasuk juga yang kayak CV, ya dia nanyain CV dan transkrip akademik gitu. Jadi para pemberi beasiswa ini dia pengen yakin lah kalau misalnya si mahasiswa ini bisa gitu memenuhi syarat, terus dia bisa mempertahankan IPK-nya walaupun nanti kegiatan dari beasiswa Jarum pun banyak gitu, macam-macam gitu kan. Kemudian yang ketiga nih tahap seleksi tes tulis sama wawancara. Nah, tes tulis sama wawancara ini bisa berbeda-beda sih. Kalau aku pernah nanya kayak 1 tahun sebelum aku, dia kayak dalam sehari tuntas semua gitu. Tapi pas tahun aku, itu tahun 2018, dia tuh kayak dipecah. Tes tulisnya tuh ada berjarak berapa hari sama tes wawancara. Nah, tapi yang sekarang mungkin online kali ya, soalnya aku belum pernah ini juga sih survei ke yang 1 tahun terakhir ini dia seperti apa proses daftarnya, mungkin ada sedikit berbeda. Kemudian yang terakhir itu tinggal nunggu pengumuman aja sih, dan ini menurut aku lama, tergantung dengan jumlah pendaftarnya gitu, karena mereka perlu seleksi dan mempertimbangkan banyak hal juga. Nah, kalau untuk tips and triknya, aku bagi jadi 3 nih di sini. Yang pertama, kalau secara overall ya, keseluruhan ketika kamu udah nerima, udah daftar online, udah ngirim berkas dan diundang untuk tes tulis dan wawancara, pertama kamu harus persiapin dulu fisik sama mental kamu nih. Pokoknya satu hal yang aku bisa ingat banget sampai sekarang tuh kayak ketika aku ngelakuin tes itu benar-benar energinya tuh kayak kekuras semua, itu kayak wah capek banget setelah selesai tes gitu lah. Terus aku kayak mikir, ini bayangin aja kalau misalnya kamu datang untuk tes tulis dan wawancara tapi kamu udah kayak nggak fokus, misalnya kamu lagi terdistraksi atau kamu lagi gak enak badan gitu, kayak wah itu bakal lebih mengganggu gitulah selama proses itu dan mungkin akan membahayakan kayak performa kamu gitu. Jadi please take care of yourself physically and mentally before the test begin. And then yang tips overall yang kedua itu have faith in yourself, percaya sama diri kamu karena kamu udah melewati ini loh, seleksi berkas gitu kan, kamu diundang sampai wawancara, artinya kamu punya potensi dan mereka melihat sesuatu dari diri kamu gitu. Jadi jangan jiper ketika ngelihat kandidat lain yang menurut aku banyak banget kandidatnya di pas tahun angkatanku, kayak animonya tinggi banget. Jangan jiper, tapi tetap kayak percayalah ke diri kamu sendiri bahwa kayak usaha itu nggak bakal mengkhianati hasilnya gitu lah. Jadi please take care of your confidence. And then untuk tesnya itu tadi kan aku cerita ada jadi 2 ya, kayak yang pertama written tertulis, yang kedua itu interview atau face to face, one on one lah gitu. Nah kalau yang tes tertulis ini tuh tipikalnya kayak TPA-nya SBMPTN, mirip-mirip tapi nggak sepenuhnya kayak gitu sih. Jadi kayak ada tes psychological, ada yang tes juga intelektual. Nah, apa yang bisa aku kasih sebagai tips and trick, yang pertama tuh fokus dengan apa yang di depan kamu. Jangan peduli orang lain kayak udah sejauh apa tesnya, udah sekeren apa gitu hasil tes dia, jangan peduliin dia. Pokoknya fokus sama apa yang ada di depan kamu. Dan kedua, bikin diri kamu lebih familiar dengan tipe-tipe tes psychological dan intelektual yang ada di internet. Itu banyak banget resource-nya gratis, jadi kalian kayak praktis aja terus. Jadi ketika tesnya yang disodorin ke kalian mungkin berbeda, tapi kayak kalian udah latih mental kalian to work under pressure, to work in a time constraint yang very very limited gitu. And then yang tes terakhir selain written test itu ada interview, dan ini one on one sama salah satu, kalau waktu itu zaman aku tuh salah satu pembina. Jadi kayak Daswan Jarum ini di tiap kota dia mempunyai pembina yang berbeda-beda gitu kan. Dan kalian akan dites sama pembina masing-masing, pembina di kota masing-masing gitu. Dan interviewnya tipikal sih, seperti kayak dia nanya, kamu aktif di kegiatan apa di kuliah gitu. Terus kamu kayak, kamu pengen jadi apa 10 tahun ke depan, kamu pengen jadi apa, kamu ngelihat diri kamu sebagai seorang yang kayak gimana sih, kayak evaluasi diri kamu gitu kan. Itu tipikal pertanyaan yang kayak, kalau misalnya teman-teman yang pernah coba intern, mungkin kayak HR interview lah kayak gitu. Jadi apa yang bisa aku kasih sebagai tips and trick, yang pertama, practice makes everything nearly perfect. Ya, jadi latihan dengan pertanyaan-pertanyaan general, make sure that it is covered gitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang general, kalian kayak bisa lebih tenang lah jawabnya, kayak, gue udah pernah mensimulasikan ini di otak gue gitu, atau gue udah pernah latihan sama temen gue gitu. Nanti kalau pertanyaan yang agak aneh, mungkin yang spesial nih khusus di Beasiswa Jarum yang mungkin beda tiap tahunnya, kalian ya mau nggak mau harus kayak
pikir ya, nguras otak di tempat itu juga gitu. Tapi at least yang pertanyaan generalnya udah ke cover lah gitu. Dan yang kedua, tips and triknya itu kalian harus tentuin clear motivation untuk daftar beasiswa ini. Ini selalu ditanyakan sih. Aku pernah survei ke teman-teman angkatanku, mereka selalu ditanyain apa sih motivasi kamu ikut daftar beasiswa Jarum Plus gitu. Kenapa kau pengen daftar? Terus kayak perubahan apa yang bisa diberikan beasiswa Jarum Plus di hidup kamu kalau misalnya kamu keterima gitu. Ini tipikal tapi berbeda-beda tiap orang jawabannya. Ini mirip sama yang tadi di-share sama Belinda deh kayaknya kalau nggak salah. Aku dengar dikit di bagian awal gitu kan. Make sure ini jangan yang kayak aku mau dapat beasiswa Jarum karena aku pengen dapat soft skill trading kayak I think everyone wants that gitu kan. Tapi kaitkan itu dengan apa motivasi personal kamu. Dan tips ketiga itu latih self branding kamu gitu. Kamu boleh menjual diri kamu kan sebagai kandidat yang kayak layak lah menerima beasiswa ini gitu. Tapi jangan terlalu berlebihan dan sampai nggak bisa dipertanggungjawabkan karena itu nanti ketika ditanya apa buktinya kamu gini-gini pernah kayak memimpin suatu tim yang isinya 300 orang gitu kayak ketika ditanya-tanya lebih dalam kamu nggak bisa jawab. Nah itu sama aja kayak menggagalkan aplikasi beasiswa sendiri. Dan yang terakhir ini simple dan kadang-kadang orang kayak lupa ya karena saking paniknya gitu loh on the spot. Itu tips yang lebih ke pay attention ke bahasa tubuh, body language, eye contact, sama tone suara gitu. Karena aku yakin kayaknya tahun ini tuh dia interviewnya ini sih online ya. Jadi body language-nya kelihatan cuman kayak ya dari segini ke atas gitu kan ya. Kayak ya senyum, mata gitu dan segala macam. Eye contact juga kalian tinggal lihat aja ke kamera atau lihat aja ke interviewernya gitu. Tapi kalau menurut aku tone ini cukup penting diperhatikan ketika kalian melakukan interview online. Kenapa? Soalnya kalau misalnya dia misalnya interviewernya sambil nyatet atau sambil apa, dia kan nggak bisa lihat muka kamu langsung ya, senyum kamu atau kayak tatapan mata kamu tajam atau nggak fokus ke pembicara atau enggak, tapi kayak tone ini gampang banget nge-clickbait gitu loh. Jadi ketika kamu memulai interview kamu, pastikan kamu sudah bisa mengatur energy level dengan baik. Karena menurut aku itu menunjukkan confidence juga yang ada di overall tips yang di atas ini. Gitu. Kalau menurut aku itu aja sih. Thank you. Oke, wah dari Kak Shell ini kita ada 2 tips penting gitu ya dari segi written test sama yang tadi interview test. Karena kan